8 tahun ia dipenjara tanpa alasan. Sekembalinya ke rumah, ia hancur melihat apa yang terjadi. Bambang Setiawan tidak pernah membayangkan bahwa 8 tahun hidupnya akan dicuri oleh sebuah kebohongan. Ketika ia akhirnya berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah dan keluar dari lapas kelas 2 Cirebon, tangannya gemetar, memegang surat-surat yang membuktikan kesalahan peradilan yang telah menghancurkan keluarganya. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan tanah menuju rumah lamanya di Desa Sukamakmur. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dari kejauhan, siluet bangunan kayu kecil tempat ia meninggalkan istrinya, Siti, dan 4 anaknya yang masih kecil, terlihat di antara pepohonan. Tapi ada yang berbeda. Atapnya miring, cat dindingnya sudah mengelupas sepenuhnya, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Ketika ia mendekat dan melihat 4 anak kotor dan kurus berdiri di teras rumah yang hampir roboh itu, Bambang harus berpegangan pada tiang kayu lapuk agar tidak jatuh. Anak laki-laki tertinggi, yang kini seharusnya berusia 15 tahun, menatapnya dengan campuran keterkejutan dan ketidakpercayaan yang menyayat hati. "Ayah," gumam Rizky, si sulung, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Halo anak-anakku," kata Bambang. Suaranya tercekat oleh emosi melihat betapa berbedanya anak-anak itu. Dewi, yang berusia 7 tahun ketika ia dipenjara, kini berusia 15 tahun dan terlihat lebih tua dari usianya. Si kembar, Adi dan Bima, yang baru berusia 3 tahun, kini berusia 11 tahun dan menatapnya seperti orang asing. "Di mana ibu kalian?" tanya Bambang, memperhatikan pakaian anak-anak yang kompang-camping dan kotor, dan sepertinya mereka belum mandi selama berhari-hari. "Dia pergi 2 tahun lalu," jawab Rizky, dengan kekerasan dalam suara yang tidak sesuai dengan usianya. "Dia meninggalkan kami di sini dan tidak pernah kembali." Bambang merasa kakinya lemas. 8 tahun di penjara tanpa keadilan, dan kini ia menemukan bahwa anak-anaknya telah ditinggalkan selama 2 tahun, hidup sendirian di rumah yang praktis runtuh itu. "Bagaimana kalian hidup?" tanyanya sambil menaiki tangga teras yang berderit di bawah kakinya. "Kami mengurus diri sendiri," kata Dewi sambil melipat tangan dengan gerakan defensif. "Rizky mendapat pekerjaan serabutan di kota. Aku mengurus adik-adik, dan kami menanam beberapa sayuran di halaman." Bambang menatap wajah kurus anak-anaknya dan merasakan campuran kebanggaan dan keputusasaan. Kebanggaan karena mereka selamat, dan keputusasaan karena hal itu seharusnya tidak pernah terjadi. "Ayah, mengapa ayah pergi dan meninggalkan kami?" tanya Bima, si kembar termuda, dengan mata berkaca-kaca. "Ayah tidak pergi, anakku. Ayah ditangkap karena sesuatu yang tidak ayah lakukan, tetapi sekarang ayah sudah membuktikan bahwa ayah tidak bersalah, dan ayah kembali untuk menjaga kalian," jelas Bambang berlutut di depan anak-anak. "Bohong," teriak Rizky, matanya berkobar marah. "Jika ayah tidak bersalah, ayah tidak akan dipenjara selama itu. Ibu bilang ayah seorang pencuri dan tidak akan pernah kembali." Kata-kata si sulung menghantam Bambang seperti tinju di perut. Siti telah membohongi anak-anak, membuat mereka percaya bahwa ia bersalah dan sengaja meninggalkan mereka. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, luangkan waktu untuk meninggalkan suka Anda dan, yang terpenting, berlangganan saluran ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai sekarang. Melanjutkan, Rizky, ayah tahu sulit untuk percaya. Tapi ayah punya surat-surat di sini yang membuktikan ayah tidak bersalah, kata Bambang sambil mengeluarkan dokumen kusut dari saku celana. Pelaku sebenarnya telah mengaku, "Ayah tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Aku tidak mau melihat surat apapun," raung anak itu, air mata akhirnya membasahi wajahnya yang kotor. "Ayah tidak ada di sini ketika ibu mulai minum. Ayah tidak ada di sini ketika ibu membawa pria asing ke rumah. Ayah tidak ada di sini ketika ibu sakit dan menjadi kurus seperti ranting kering. Dan ayah tidak ada di sini ketika ibu pergi pagi-pagi sekali dan hanya meninggalkan catatan yang mengatakan dia tidak tahan lagi." Setiap kata Rizky seperti tusukan di dada Bambang. Ia telah kehilangan 8 tahun kehidupan anak-anaknya, dan kini ia menemukan bahwa mereka telah menderita jauh lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. "Maafkan ayah, anakku. Maafkan ayah, karena tidak bisa membuktikan ketidakbersalahan ayah lebih cepat," kata Bambang sambil merentangkan tangan untuk memeluk anak itu. "Tidak." Rizky melangkah mundur. "Sekarang ayah mau kembali dan bertingkah seolah-olah ayah adalah ayah kami. Kami tidak butuh ayah. Kami sudah berhasil bertahan sendiri sampai sekarang." "Rizky, tolong," pinta Dewi sambil menyentuh bahu kakaknya. "Dia, ayah kita. Dia bukan siapa-siapa kami.
teriak Rizky sebelum lari masuk ke dalam rumah. Bambang berdiri di teras, menatap ketiga anaknya yang lain yang mengamatinya dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Rumah di sekelilingnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Papan lantainya longgar. Ada lubang di atap tempat langit terlihat, dan bau apak serta lembab tak tertahankan. Ayah, apakah ayah akan tinggal? Tanya Adi dengan malu-malu. Ya anakku, ayah akan tinggal dan tidak akan pernah pergi lagi, janji Bambang sambil berjuang mengendalikan air matanya sendiri. Dan ayah akan memperbaiki rumah? Tanya Bima. Kalau hujan, air masuk ke kamar kami semua. Ayah akan memperbaiki semuanya, anak-anakku. Ayah akan menjaga kalian dengan baik, kata Bambang. Meskipun ia tidak tahu bagaimana ia akan melakukannya. Ia keluar dari penjara hanya dengan pakaian di badan dan 50.000 yang diberikan pemerintah kepada para mantan narapidana. Dewi mendekatinya perlahan dan menyentuh tangannya. Ayah, aku ingat ayah menyanyikan lagu untukku ketika aku masih kecil, katanya pelan. Ayah menyanyikan lagu pelangi itu. Bambang merasakan hatinya menghangat. Setidaknya salah satu anaknya masih menyimpan kenangan indah tentangnya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Ia bernyanyi dengan lembut dan melihat mata Dewi berbinar. Lagu itu. Dia tersenyum untuk pertama kalinya sejak ia datang. Ayah, aku lapar, kata Bima sambil menggosok perutnya. Aku juga, timpal Adi. Bambang melihat sekeliling dan menyadari tidak ada tanda-tanda makanan di rumah. Apa yang kalian makan hari ini? Tanyanya. Kami belum makan apa-apa, jawab Dewi. Rizky mau mencoba mencari uang receh di kota hari ini, tapi karena kedatangan ayah, dia tidak jadi pergi. Keputusasaan menguasai Bambang. Anak-anaknya kelaparan, dan ia tidak punya apa-apa untuk diberikan. Tunggu di sini, katanya sambil mengeluarkan 50.000 dari sakunya. Ayah akan pergi ke warung Bu Haji Atik untuk membeli beberapa barang. Ayah, Dewi memegang lengannya. Bu Haji Atik tidak mau memberi kami utang lagi. Ibu berutang banyak padanya sebelum dia pergi. Bambang menghela napas. 50.000 tidak akan bertahan lama, tapi setidaknya ia bisa membeli sesuatu agar anak-anak bisa makan hari itu. Tidak masalah nak. Ayah punya uang, ia berbohong, tidak ingin membuat anak-anaknya lebih khawatir. Sambil berjalan menuju toko kecil yang jaraknya beberapa kilometer dari rumah, Bambang mencoba mencerna semua yang ia temukan. Siti telah meninggalkan anak-anak 2 tahun lalu. Itu berarti, dari 8 tahun ia di penjara, anak-anaknya menghabiskan 2 tahun sepenuhnya sendirian, saling menjaga satu sama lain. Warung Bu Haji Atik masih sama seperti 8 tahun yang lalu, dengan rak kayu yang sama dan meja kasir yang usang. Bu Haji Atik, yang kini berusia lebih dari 70 tahun, langsung mengenalinya. Bambang, katanya, matanya membesar. Kau keluar dari penjara? Sudah Bu Haji Atik. Saya membuktikan diri saya tidak bersalah, jawabnya. Berusaha mempertahankan martabat meskipun dalam situasi yang memalukan. Gumamnya, jelas curiga. Dan apa yang kau mau di sini? Saya perlu membeli makanan untuk anak-anak saya. Mereka sedang kesusahan. Bu Haji Atik melipat tangannya. Mantan istrimu berutang lebih dari 500.000 padaku. Dia menghilang entah kemana dan meninggalkan utangnya. Bagaimana aku tahu kau tidak akan melakukan hal yang sama? Bu Haji Atik, saya punya uang tunai di tangan, kata Bambang menunjukkan 2 lembar uang rupiah 25.000. Saya hanya butuh beras, tempe, tahu, dan sedikit sayuran agar anak-anak bisa makan hari ini. Wanita itu ragu sejenak, menatap uang itu. Baiklah, tapi aku hanya menjual secara tunai, tidak ada utang. Bambang membeli 2 kilogram beras, 1 kilogram tempe, 1 kilogram tahu, minyak goreng, garam, dan beberapa buah. Uang itu habis. Tapi setidaknya anak-anak bisa makan selama beberapa hari. Ketika ia kembali ke rumah, ia menemukan Rizky duduk di teras, memandang cakrawala dengan ekspresi muram. Ayah bawakan makanan, kata Bambang sambil menunjukkan tas belanja. Dengan uang apa? Tanya Rizky curiga. Uang yang ayah simpan, bohong Bambang lagi. Ayah bohong, kata anak itu. Tidak ada orang yang keluar dari penjara dengan uang simpanan. Dari mana ayah dapat uang itu? Bambang menghela napas. Tidak ada gunanya mencoba menipu si sulung. Anak itu telah dewasa terlalu cepat dan bisa melihat melalui kebohongan apapun. Itu uang yang mereka berikan kepada ayah ketika ayah keluar dari penjara, ia mengakui, 50.000. Dan ayah menghabiskannya semua? Suara Rizky penuh amarah. Lalu besok, bagaimana kita akan makan besok? Ayah akan putar otak nak. Putar otak? Bagaimana? Ayah tidak punya pekerjaan. Tidak punya uang, tidak punya apa-apa, teriak Rizky.
Dan ayah masih mau kami percaya bahwa ayah akan menjaga kami? Rizky, tolong. Ayah tidak mengerti. Anak itu berdiri, mengepalkan tangan. Aku harus tumbuh cepat untuk menjaga adik-adikku. Aku harus berhenti sekolah untuk bekerja. Aku harus melihat Dewi menangis di malam hari karena merindukan ibu. Aku harus berbohong kepada tetangga ketika mereka bertanya di mana orang tua kami. Dan sekarang ayah muncul di sini dan mau bertingkah seolah-olah ayah bisa menyelesaikan semuanya. Kata-kata si sulung menghantam Bambang seperti badai. Ia tidak pernah memikirkan apa yang harus dilalui anak-anak sendirian, tentang tanggung jawab yang jatuh di pundak Rizky. Anakku, ayah tahu kamu sangat menderita, lebih dari yang seharusnya diderita anak manapun. Tapi ayah ada di sini sekarang, dan ayah akan melakukan segalanya untuk mendapatkan kembali kepercayaan kalian. Kepercayaan? Rizky tertawa pahit. Ayah mau mendapatkan kembali kepercayaan kami? Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana ayah akan membayar sewa rumah? Bagaimana ayah akan membeli makanan? Bagaimana ayah akan membeli pakaian untuk anak-anak yang sedang tumbuh? Bagaimana ayah akan membayar tagihan listrik yang sudah diputus 6 bulan? Bambang terdiam. Ia tidak punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Itu yang aku bayangkan, kata Rizky sambil menggelengkan kepala. Ayah tidak punya jawaban, karena ayah tidak memikirkan semua ini. Ayah hanya datang ke sini, karena ayah tidak punya tempat lain untuk pergi. Rizky, tegur Dewi, yang muncul di ambang pintu rumah. Jangan bicara seperti itu pada ayah. Ayah, apa? Ayah Dewi. Ayah adalah orang yang menjaga, yang hadir, yang melindungi. Dia bukan ayah kita, dia hanya seorang pria yang muncul di sini. Rizky menuruni tangga teras dan mulai menjauh dari rumah. Mau kemana? Teriak Bambang. Ke kebun. Itu tempat aku pergi ketika aku perlu berpikir. Jawab anak itu tanpa menoleh. Bambang ingin mengejarnya, tapi Dewi memegang lengannya. Biarkan dia pergi, ayah. Ketika dia sangat marah, lebih baik meninggalkannya sendirian sebentar. Anakku, ayah tidak tahu kalian mengalami kesulitan sebesar ini, kata Bambang sambil duduk di tangga teras. Kami tidak mau ayah merasa buruk, kata Adi mendekat dengan malu-malu. Kami tahu ayah tidak bersalah. Ya, ayah bersalah, anakku. Ayah seharusnya berjuang lebih keras untuk keluar dari penjara lebih cepat. Ayah seharusnya menemukan cara untuk membuktikan ketidakbersalahan ayah lebih cepat. Bagaimana ayah membuktikan bahwa ayah tidak bersalah? Tanya Dewi sambil duduk di sampingnya. Bambang menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Apakah kamu ingat Sutejo, yang merupakan sahabat ayah sebelum ayah ditangkap? Aku ingat, kata Dewi. Dia selalu datang ke rumah. Benar. Dialah yang melakukan pencurian itu dan menyalahkan ayah. Dia menanam barang curian di mobil ayah dan melaporkan ayah ke polisi. Mata Dewi membesar. Tapi kenapa dia melakukan itu? Karena dia butuh uang dan dia pikir ayah tidak akan pernah tahu. Tapi seorang penyelidik berhasil mendapatkan bukti bahwa dia berbohong dan akhirnya dia mengaku. Dan sekarang dia di penjara? Ayah tidak tahu, nak. Ketika ayah keluar, ayah hanya peduli pada satu hal, kembali kepada kalian. Bima mendekat dan naik ke pangkuan Bambang. Ayah, apakah ayah akan pergi lagi? Tidak akan pernah lagi, anakku. Tidak akan pernah lagi, kata Bambang sambil memeluk anak kecil yang hampir tidak mengingatnya itu. Ayah, kata Dewi ragu-ragu, kami tidak punya cukup tempat tidur untuk semua. Ketika ibu pergi, dia membawa kasur dari kamar mereka. Bambang melihat sekeliling rumah dan menyadari memang hanya ada sedikit perabotan. Hanya sofa tua di ruang tamu, meja kecil di dapur, dan mungkin satu tempat tidur di kamar anak-anak. Tidak masalah, nak. Ayah bisa tidur di sofa. Tapi sofanya rusak, kata Adi. Ada per yang menusuk punggung ayah. Bambang tersenyum meskipun situasinya sulit. Ayah sudah tidur di tempat yang jauh lebih buruk, nak. Jangan khawatir tentang itu. Saat itu mereka mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Bambang berdiri dan melihat seorang wanita elegan mengenakan setelan jas abu-abu turun dari mobil dinas. Selamat sore, kata wanita itu sambil mendekati teras. Saya Ibu Rina Sari, petugas sosial dari Dinas Sosial. Saya perlu berbicara dengan penanggung jawab anak-anak. Jantung Bambang berdebar kencang. Seorang petugas sosial di sana tidak mungkin berarti baik. Saya ayah mereka, katanya, berusaha menjaga suaranya tetap tegas. Anda Bambang Setiawan? Tanyanya, sambil melihat map yang dibawanya. Ya, saya. Anda di penjara sampai hari ini? Dulu, tapi saya dinyatakan tidak bersalah. Saya punya surat-surat di sini yang membuktikannya. Ibu Rina Sari dengan cepat memeriksa dokumen yang diserahkan Bambang.
Saya mengerti. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kami telah menerima beberapa laporan tentang anak-anak ini yang tinggal sendirian dan dalam kondisi yang tidak layak. Laporan dari siapa? Tanya Bambang, merasakan kemarahan tumbuh di dadanya. Saya tidak bisa mengungkapkan identitas pelapor, tapi saya bisa katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang peduli dengan kesejahteraan anak-anak. Ibu, saya baru saja tiba. Saya belum sempat memperbaiki situasinya. Saya mengerti Bapak Bambang, tapi saya perlu menilai kondisi tempat tinggal dan perawatan anak-anak saat ini. Bolehkah saya masuk? Bambang tahu ia tidak bisa menolak. Dengan enggan, ia membuka pintu dan membiarkan petugas sosial masuk ke dalam rumah. Apa yang dilihatnya sama sekali tidak menyenangkan. Rumah itu dalam kondisi bobrok, dengan rembesan di dinding, jendela tanpa kaca, kabel listrik terbuka, dan lubang di atap. Tidak ada air mengalir yang berfungsi dan kamar mandi dalam kondisi yang sangat buruk. Anak-anak, kata Ibu Rinasari dengan lembut, bisakah kalian tunjukkan di mana kalian tidur? Dewi membawa petugas sosial ke satu-satunya kamar di rumah itu, di mana ada kasur tua di lantai dan beberapa selimut robek. Kalian berempat tidur di sini? Tanya wanita itu. Ya, jawab Dewi pelan. Dan di mana kalian membersihkan diri? Ada bak di luar, kata Adi sambil menunjuk ke halaman. Kami memanaskan air di tungku kayu dan mandi. Ibu Rinasari mencatat semuanya di mapnya dengan ekspresi yang semakin khawatir. Bapak Bambang, saya harus katakan bahwa kondisi ini tidak layak untuk membesarkan anak. Tanpa air mengalir, tanpa listrik, tanpa kondisi kebersihan dan keamanan yang minimal. Ibu, saya tahu semuanya sangat buruk, tapi saya baru saja keluar dari penjara. Beri saya kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Berapa lama menurut Anda yang Anda butuhkan? Beberapa minggu, mungkin sebulan. Sebulan? Ia menyela. Bapak Bambang, anak-anak ini tidak bisa terus hidup seperti ini bahkan sebulan lagi. Mereka butuh perawatan yang layak sekarang. Apa maksud Anda? Maksud saya, jika situasinya tidak membaik secara signifikan dalam 15 hari ke depan, saya terpaksa harus mengambil anak-anak dari rumah ini dan mengirim mereka ke keluarga asuh atau panti asuhan. Dunia Bambang runtuh. Ia baru saja bertemu kembali dengan anak-anaknya dan kini ia berisiko kehilangan mereka lagi. Ibu, tolong, jangan pisahkan keluarga saya. Saya janji akan memperbaiki segalanya. Bapak Bambang, ini bukan masalah berjanji, ini masalah menjamin keamanan dan kesejahteraan anak-anak. Mereka sudah cukup menderita. Saya tahu mereka sudah menderita, seru Bambang. Saya tahu lebih baik dari siapapun betapa mereka menderita, tapi saya di sini sekarang dan saya akan menjaga mereka. Dengan sumber daya apa yang Anda miliki? Apakah Anda punya pekerjaan, punya penghasilan, punya cara untuk membayar perbaikan yang diperlukan di rumah? Bambang terdiam. Ia tidak punya jawaban untuk semua itu. Itu yang saya bayangkan, kata Ibu Rinasari sambil menghela napas. Dengar, Bapak Bambang, saya tidak ingin memisahkan keluarga ini, tapi kewajiban saya adalah melindungi anak-anak ini. Jika dalam 15 hari saya kembali ke sini dan menemukan situasi yang sama, saya harus mengambil tindakan yang sesuai. Ia menoleh ke anak-anak. Kalian harus mengerti bahwa semua ini demi kebaikan kalian. Baik, jika kalian butuh sesuatu, kalian bisa mencari saya di dinas sosial. Setelah wanita itu pergi, rumah menjadi sunyi senyap. Anak-anak menatap Bambang dengan ketakutan di mata mereka. Ayah, kata Dewi dengan suara bergetar, dia akan membawa kami pergi. Tidak anakku, ayah tidak akan membiarkan itu terjadi, kata Bambang. Meskipun ia tidak tahu bagaimana ia akan berhasil mengubah segalanya hanya dalam 15 hari. Ayah, aku tidak mau ke panti asuhan, kata Bima mulai menangis. Tidak ada yang akan pergi ke panti asuhan, jamin Bambang sambil memeluk anak itu. Ayah akan memperbaikinya. Saat itu, Rizky muncul di ambang pintu rumah. Sudah jelas ia mendengar percakapan dengan petugas sosial karena wajahnya pucat. Sekarang ayah lihat bagaimana jadinya, katanya dengan suara penuh kepahitan. Sekarang kita akan dipisahkan karena salah ayah. Rizky, itu bukan salah ayah bela Dewi, bukan salah dia. Jika dia tidak muncul di sini, tidak ada yang akan menelepon petugas sosial. Kami baik-baik saja sendirian. Kalian tidak baik-baik saja, seru Bambang kehilangan kesabaran. Kalian kurus, kotor, kelaparan. Itu bukan baik-baik saja. Setidaknya kami bersama, teriak Rizky. Sekarang kami akan dipisahkan, dan itu salah ayah. Anak itu lari keluar rumah lagi, membanting pintu. Bambang duduk dengan berat di sofa yang rusak dengan kepala di tangan. Kurang dari 24 jam setelah keluar dari penjara, hidupnya telah menjadi kekacauan total. Anak-anaknya tidak mempercayainya.
Ia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan kini ia berisiko kehilangan anak-anak karena sistem. Ayah, kata Dewi mendekatinya, jangan sedih, kami akan memperbaikinya. Bagaimana nak? Ayah tidak punya apa-apa. Ayah tidak punya uang. Ayah tidak punya pekerjaan. Ayah tidak tahu bagaimana memperbaiki rumah ini. Ayah sudah coba cari kerja? Nah, ayah keluar dari penjara pagi ini. Ayah belum sempat mencari kerja. Tapi, apakah ayah pikir ada orang yang akan memberi pekerjaan kepada mantan narapidana? Pertanyaan Dewi menghantam Bambang seperti sambaran petir. Ia tidak memikirkan itu. Meskipun ia tidak bersalah, fakta bahwa ia menghabiskan 8 tahun di penjara pasti akan sangat menyulitkan untuk mendapatkan pekerjaan apapun. Ayah akan mencoba, nah. Kita harus mencoba. Malam itu, Bambang mencoba tidur di sofa yang rusak sambil mendengarkan anak-anaknya berbisik di kamar sebelah. Mereka takut dan ia tidak bisa menyalahkan mereka. Ia juga ketakutan. Keesokan paginya ia bangun pagi dan memutuskan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Ia meninggalkan anak-anak dengan buah-buahan yang ia beli sehari sebelumnya dan berjanji akan kembali dengan lebih banyak makanan. Pemberhentian pertamanya adalah di bengkel Bapak Hadi, tempat ia biasa bekerja sebelum ditangkap. Bambang, kata Bapak Hadi terlihat terkejut. Aku dengar kau sudah keluar dari penjara. Ya, Bapak Hadi, saya berhasil membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Ah, ya tentu, kata pria itu. Tapi ekspresinya tidak meyakinkan. Bapak Hadi, saya ingin tahu, apakah tidak ada lowongan kecil untuk saya di bengkel ini? Saya pekerja keras, Bapak tahu itu. Dengar, Bambang. Pria itu menggaruk kepalanya. Situasinya agak rumit di sini. Saya tidak butuh orang lain saat ini. Bapak Hadi, hanya satu kesempatan. Saya bisa bekerja dengan gaji berapapun. Ini bukan masalah gaji, nak. Hanya saja, ya, kau tahu bagaimana orang. Mereka menjadi sedikit curiga terhadap mereka yang pernah dipenjara. Tapi saya tidak bersalah. Saya punya surat-surat yang membuktikannya. Aku percaya padamu, Bambang. Tapi apa kata pelanggan? Itu tidak baik untuk citra bisnis. Bambang meninggalkan bengkel dengan hati hancur. Jika bahkan Bapak Hadi, yang mengenalnya selama bertahun-tahun, tidak mau memberinya kesempatan, bagaimana dengan yang lain? Ia mencoba di warung daging Bapak Franz, apotek Ibu Sinta, toko bahan bangunan, toko pakaian. Selalu jawaban yang sama. Tidak ada lowongan, tidak butuh siapapun. Lebih baik ia mencari di tempat lain. Di beberapa tempat, orang bahkan tidak membiarkannya selesai bicara. Begitu mereka mendengar ia keluar dari penjara, mereka langsung menggelengkan kepala. Di penghujung pagi, Bambang duduk di alun-alun pusat kota kecil itu, menatap tangannya yang kosong. Ia tidak mendapatkan satu pun pekerjaan dan waktu hampir habis. Bambang Setiawan, sebuah suara wanita memanggilnya. Ia mendongak dan melihat seorang wanita berusia sekitar 60 tahun, berpakaian elegan, mendekatinya. Saya, jawabnya sambil berdiri. Nama saya Ibu Kartika Ningrum. Saya seorang guru pensiunan di sini. Bolehkah saya duduk? Bambang mengangguk, dan wanita itu duduk di sebelahnya di bangku alun-alun. Saya dengar kau kembali ke rumah dan menemukan anak-anakmu dalam situasi yang sulit, katanya dengan lembut. Bagaimana ibu tahu? Kota kecil, anakku. Semua orang tahu segalanya. Saya juga tahu kau dinyatakan tidak bersalah. Itu pasti kelegaan yang luar biasa. Ya, Ibu Kartika. Tapi sekarang saya punya masalah lain untuk dipecahkan. Saya bisa bayangkan. 4 anak, rumah dalam kondisi buruk, tanpa pekerjaan. Tepat. Dan petugas sosial memberi saya 15 hari untuk memperbaiki segalanya. Kalau tidak, dia akan mengambil anak-anak saya. Kartika terdiam sejenak, melihat pergerakan di alun-alun. Bambang, saya kehilangan suami saya 3 tahun lalu. Dia seorang tukang kayu, sangat terampil. Dia meninggalkan banyak alat yang tersimpan di rumah, dan saya tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Saya turut berduka atas kehilangan ibu. Terima kasih, tapi bukan itu sebabnya saya di sini. Dengar, rumah saya terlalu besar untuk satu orang, dan selalu ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Bagaimana jika engkau melihatnya? Mungkin kita bisa mencapai kesepakatan. Bambang merasakan percikan harapan di dadanya. Kesepakatan seperti apa? Kau bantu saya dengan perbaikan rumah, dan saya akan membayar untuk itu. Uangnya tidak banyak, tapi lumayan. Dan jika kau ahli dalam pekerjaanmu, saya bisa merekomendasikanmu kepada orang lain di kota. Ibu Kartika, saya menerima pekerjaan apapun. Saya selalu ahli dengan tangan. Bagus sekali. Bagaimana kalau kita pergi ke sana sekarang, agar kau bisa melihat apa yang perlu diperbaiki? Rumah Kartika adalah bangunan tua, terawat dengan baik,
tetapi memang membutuhkan beberapa perbaikan. Ada genteng yang longgar, keran yang menetes, jendela yang tidak bisa ditutup rapat, dan beberapa papan lantai yang berderit. Saya bisa memperbaiki semua ini, kata Bambang, sambil memeriksa masalahnya. Dan berapa yang akan ibu bayar? Kau memberiku kesempatan ketika tidak ada orang lain yang mau mendengarku. Ibu bisa membayar saya seberapapun yang ibu anggap adil. Bagaimana kalau 300.000 rupiah untuk permulaan? Jika pekerjaannya bagus, kita lihat apakah kita akan menambahnya. 300.000 bukan uang banyak, tapi itu adalah awal. Bambang langsung menerima dan mulai bekerja hari itu juga. Bekerja dengan tangan selalu menjadi terapi baginya. Selama 8 tahun di penjara, kapanpun memungkinkan, ia menawarkan diri untuk pekerjaan pemeliharaan, karena itu membantunya sedikit melupakan ketidakadilan yang ia alami. Kartika menyiapkan makan siang sederhana untuknya, dan mereka mengobrol sambil makan. Bambang, boleh saya ajukan pertanyaan pribadi? Tentu saja, Bu. Apa yang terjadi pada istrimu? Mengapa dia meninggalkan anak-anak? Bambang menghela napas panjang. Bu Kartika, sejujurnya, saya tidak tahu. Ketika saya ditangkap, Siti tampak bertekad untuk menunggu saya. Dia bilang dia akan memperjuangkan ketidakbersalahan saya, bahwa dia akan menjaga anak-anak sampai saya kembali. Dan apa yang berubah? Saya tidak tahu. 2 tahun pertama dia mengunjungi saya di penjara secara teratur. Lalu kunjungan menjadi jarang. Di tahun ketiga dia berhenti datang sama sekali, dan ketika saya mengiriminya surat, dia tidak membalas. Apakah menurutmu dia mungkin terlibat dengan orang lain? Mungkin. Atau mungkin dia mulai percaya bahwa saya benar-benar bersalah. Saya tidak tahu. Satu-satunya yang saya tahu adalah dia meninggalkan anak-anak saya ketika mereka paling membutuhkannya. Dan apakah kau punya cara untuk menghubunginya sekarang? Saya bahkan tidak tahu di mana dia. Anak-anak bilang dia pergi 2 tahun lalu dan tidak meninggalkan alamat atau telepon. Kartika menggelengkan kepala dengan cemas. 4 anak sendirian selama 2 tahun. Sungguh ajaib mereka selamat. Ya, dan Rizky, anak sulung saya, adalah yang menjaga semuanya. Tapi sekarang dia marah pada saya. Dia pikir saya sengaja meninggalkan mereka. Beri dia waktu, Bambang. Luka masa kecil butuh waktu untuk sembuh, tapi itu akan sembuh. Sore harinya, Bambang terus bekerja di rumah Kartika, sambil memikirkan anak-anaknya. Ia telah berjanji untuk kembali dengan makanan, tapi ia masih belum tahu bagaimana ia akan mendapatkan uang untuk itu. Seolah-olah menebak pikirannya, Kartika muncul dengan tas belanjaan. Bambang, saya membuat gulai ayam untuk hari ini, dan saya akhirnya membeli terlalu banyak bahan. Bagaimana jika kau membawa makanan ini untuk anak-anakmu? Bambang melihat ke dalam tas dan melihat beras, tempe, tahu, bumbu instan, telur, dan beberapa buah. Bu Kartika, saya tidak bisa menerima ini secara gratis. Ini tidak gratis, anggap saja ini uang muka gajimu. Malam itu, ketika Bambang tiba di rumah dengan makanan, anak-anak menjadi gembira. Sudah lama mereka tidak melihat variasi sebanyak itu. Ayah, dari mana semua ini berasal? Tanya Dewi sambil membantu menyiapkan makan malam. Ayah mendapat pekerjaan sementara dengan seorang wanita yang sangat baik. Dia membayar ayah di muka. Pekerjaan apa? Tanya Rizky, masih curiga. Perbaikan di rumahnya. Memperbaiki genteng, keran air, hal-hal seperti itu. Dan ayah tahu cara melakukan itu? Ya, tentu saja. Sebelum ayah di penjara, ayah bekerja sebagai tukang. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, Bambang melihat bayangan rasa hormat di mata si sulung. Malam itu, saat anak-anak tidur, Bambang terus memikirkan apa yang perlu ia lakukan di hari-hari mendatang. Ia harus mendapatkan lebih banyak pekerjaan untuk mengumpulkan cukup uang untuk setidaknya memperbaiki dasar-dasar rumah. Air mengalir, listrik, atap, jendela, semua itu akan menelan biaya yang besar. Keesokan paginya, ia kembali pagi-pagi ke rumah Kartika dan menyelesaikan perbaikan yang ia mulai sehari sebelumnya. Pekerjaannya dilakukan dengan baik dan ia terkesan dengan keahliannya. Bambang, kau bekerja dengan sangat baik. Saya akan merekomendasikanmu kepada Ibu Sulis yang tinggal di sudut sana. Dia butuh seseorang untuk mengganti beberapa genteng. Dan begitulah awalnya. Kartika merekomendasikan Bambang kepada Ibu Sulis, yang kemudian merekomendasikannya kepada kerabatnya, Bapak Budi, yang berbicara tentangnya kepada tetangganya, dan seterusnya. Perlahan-lahan, Bambang membangun basis klien kecil untuk pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan. Uangnya tidak banyak, tapi setidaknya anak-anak tidak lagi kelaparan. Ia berhasil membelikan mereka pakaian bekas, perlengkapan kebersihan pribadi,
dan bahkan beberapa mainan sederhana untuk si kecil. Tetapi waktu terus berjalan dan masalah struktural rumah tetap sama. Dalam 1 minggu petugas sosial akan kembali dan Bambang tahu bahwa perbaikan kecil yang ia lakukan tidak akan cukup. Saat itulah sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Bambang sedang memperbaiki pagar di properti pedesaan ketika seorang pria berpakaian rapi mengendarai mobil baru tiba. "Anda Bambang Setiawan?" tanya pria itu. "Ya, saya," jawab Bambang sambil meletakkan palu yang dipegangnya. "Nama saya Bapak Dr. Faisal Aji, SH. Saya seorang pengacara. Saya yang membantu membuktikan ketidakbersalahan Anda." Bambang merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia samar-samar mengingat nama pengacara yang menangani kasusnya, tetapi ia belum pernah bertemu dengannya secara langsung. "Bapak Dokter, terima kasih banyak atas apa yang Anda lakukan untuk saya. Jika bukan karena Anda, saya masih di penjara. Anda tidak perlu berterima kasih. Saya melakukan pekerjaan saya, tapi bukan itu sebabnya saya di sini. Saya dengar Anda kembali ke rumah dan menemukan situasi yang sulit. Itu benar, anak-anak saya hidup dalam kondisi yang buruk, dan saya juga dengar Anda bekerja keras untuk mencoba menyelesaikan semuanya. Saya melakukan apa yang saya bisa, tapi tidak mudah." Dr. Faisal melihat sekeliling properti tempat Bambang bekerja dan memperhatikan kualitas pekerjaan yang ia lakukan. "Bambang, saya butuh seseorang untuk melakukan beberapa perbaikan di kantor saya, rembesan, masalah listrik, hal-hal seperti itu. Mau?" "Tentu, Bapak Dokter. Kapan Anda membutuhkannya?" "Secepat mungkin. Dan saya bisa memberitahu Anda bahwa saya membayar dengan baik untuk pekerjaan berkualitas. Berapa biayanya? Bagaimana kalau 2.500.000 untuk permulaan? Jika pekerjaannya bagus, ada lebih banyak pekerjaan yang akan datang." Bambang hampir terjatuh. 2.500.000. Adalah lebih banyak uang daripada yang pernah ia lihat dalam 8 tahun terakhir. "Bapak Dokter, Anda yakin?" "Ya, saya yakin. Dan saya akan mengatakan sesuatu kepada Anda. Ketika saya menyelidiki kasus Anda, saya menemukan banyak hal tentang Anda. Anda selalu pekerja keras, jujur, ayah yang baik. Apa yang terjadi pada Anda adalah ketidakadilan. Dan jika saya bisa membantu dengan cara apapun, saya akan membantu." Bambang merasakan air mata membakar matanya. "Terima kasih banyak Bapak Dokter. Anda tidak tahu apa artinya ini bagi saya." "Ya, saya tahu. Dan ada lagi. Saya kenal banyak orang di kota yang membutuhkan layanan seperti Anda. Jika Anda melakukan pekerjaan yang baik di kantor saya bisa merekomendasikan Anda kepada mereka." Sore itu, Bambang kembali ke rumah lebih bersemangat daripada sejak ia keluar dari penjara. Dengan 2.500.000 rupiah, ia setidaknya bisa menyelesaikan masalah rumah yang paling mendesak. "Ayah, mengapa ayah tersenyum?" tanya Adi saat melihatnya datang. "Karena ayah mendapat pekerjaan besar, anakku. Dan dengan uang dari pekerjaan itu, kita akan bisa memperbaiki beberapa hal di rumah ini." "Serius?" Mata Dewi berbinar. "Serius, nak." Bahkan Rizky tampak tertarik dengan percakapan itu. "Perbaikan macam apa?" tanyanya. "Baiklah. Pertama, ayah akan memanggil tukang listrik untuk menyambung kembali listrik. Lalu ayah akan melihat apakah ayah bisa memperbaiki pipa agar ada air mengalir, dan setelah itu ayah akan memperbaiki setidaknya beberapa genteng di atap. Dan apakah akan ada sisa uang untuk makanan?" tanya Bima khawatir. Bambang tertawa dan mengacak-acak rambut anak itu. "Ya, akan ada sisa, anakku. Kita akan punya makanan, rumah yang diperbaiki, dan semua yang kalian butuhkan." Untuk pertama kalinya sejak ia datang, Bambang melihat sesuatu yang mirip dengan harapan di mata anak-anaknya. Pada hari-hari berikutnya, ia bekerja tanpa lelah di kantor Dr. Faisal. Pengacara itu mengatakan yang sebenarnya tentang masalah di tempat itu. Ada rembesan serius. Instalasi listrik sudah tua dan berbahaya, dan beberapa jendela tidak bisa ditutup rapat. Bambang bekerja 12 jam sehari, bertekad untuk melakukan pekerjaan terbaik yang mungkin. Itu bukan hanya masalah uang, itu masalah martabat, membuktikan bahwa ia masih mampu, membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kesempatan kedua. Dr. Faisal terkesan dengan dedikasi dan kualitas pekerjaan itu. "Bambang, Anda bekerja lebih baik daripada banyak profesional yang pernah saya sewa, dan saya sudah menyewa orang mahal. Terima kasih, Bapak Dokter. Saya memberikan yang terbaik dari diri saya."
Itu bisa saya lihat dan saya bisa memberitahu Anda bahwa saya sudah berbicara tentang Anda dengan setidaknya 5 orang yang membutuhkan layanan serupa. Pada akhir minggu pertama, Dr. Faisal membayar Rp2.500, 0000, yang dijanjikan dan juga memberikan bonus Rp500.000 untuk pekerjaan ekstra yang dilakukan Bambang. Dengan Rp3.000 di tangan, Bambang merasa kaya. Ia pergi ke toko bahan bangunan dan membeli semua yang diperlukan untuk perbaikan dasar rumah. Ia juga menyewa tukang listrik untuk menyambung kembali listrik dan tukang ledeng untuk memperbaiki setidaknya 1 keran dan 1 pancuran. Anak-anak menjadi gembira melihat pergerakan di rumah. Pekerja masuk dan keluar, bahan-bahan datang, suara alat. "Ayah, apakah ini akan menjadi rumah orang kaya?" tanya Bima dengan mata lebar. "Tidak, anakku. Ini tidak akan menjadi rumah orang kaya, tapi ini akan menjadi rumah yang nyaman bagi kita untuk tinggal." Bahkan Rizky pun bersemangat. Ia mengambil sapu dan mulai membantu membersihkan puing-puing dari pekerjaan itu. "Ayah," katanya saat mereka bekerja bersama. "Maaf sudah bersikap kasar kepada ayah ketika ayah datang." Bambang berhenti dari apa yang ia lakukan dan menatap anaknya. "Kamu tidak perlu meminta maaf, nak. Kamu punya hak penuh untuk marah." "Tidak. Aku tidak punya. Aku tahu ayah tidak bersalah karena dipenjara. Ibu memberitahu kami bahwa ayah dituduh secara tidak adil, tapi aku sangat marah tentang semua yang terjadi sehingga aku melampiaskannya pada ayah. Dan mengapa kamu tidak percaya padaku ketika ayah bilang ayah tidak bersalah?" Rizky menunduk. "Karena lebih mudah marah pada ayah daripada menerima bahwa ibu telah meninggalkan kami. Jika aku percaya ayah tidak bersalah, aku harus menerima bahwa dia pergi atas kemauannya sendiri, bukan karena dia tidak bisa menjaga kami sendirian." Bambang merasakan hatinya perih. Anaknya yang berusia 15 tahun telah memikul beban emosional yang terlalu berat untuk usianya. "Rizky, ibumu. Dia bukan orang jahat, dia hanya tidak bisa menanggung situasinya. Ayah, aku tahu ayah mencoba membelanya, tapi dia meninggalkan kami. Dia meninggalkan 4 anak kecil sendirian. Itu bukan sesuatu yang dilakukan seorang ibu." Bambang tidak tahu harus menjawab apa. Ia juga terluka oleh Siti, tapi ia tidak ingin anak-anak menyimpan dendam pada ibu mereka. "Anakku, kadang-kadang orang melakukan hal buruk ketika mereka putus asa. Mungkin dia berpikir kalian akan lebih baik tanpa dirinya, bahwa tetangga akan membantu, bahwa seseorang akan menjaga kalian. Tapi tidak ada yang membantu, ayah," seru Rizky. "Semua orang menghilang. Aku harus berhenti sekolah untuk bekerja. Dewi harus menjaga adik-adik. Kami kelaparan, ayah. Kami kelaparan." Rizky mulai menangis dengan kepala di tangan. Dan apakah ayah tahu apa yang paling menyakitkan? Ketika ayah datang, ayah melakukan dalam 3 minggu apa yang tidak bisa dia lakukan dalam 6 tahun. Ayah mendapat pekerjaan, memperbaiki rumah, memberi kami kasih sayang. Ayah menunjukkan bahwa ketika seseorang benar-benar mencintai, dia tidak akan meninggalkan. "Rizky, cukup," kata Bambang dengan tegas. "Mengapa cukup, ayah? Dia harus tahu kebenarannya." "Dia sudah tahu, nak, dan dia sudah cukup menderita." Bambang mendekati Siti dan berlutut di depannya. "Siti, tatap aku." Dia mengangkat matanya yang bengkak karena menangis. "Aku tidak akan membohongimu. Apa yang kau lakukan sangat serius. Anak-anak ini menderita lebih dari yang seharusnya diderita anak manapun dan butuh waktu lama bagi mereka untuk memaafkanmu." "Aku tahu," gumamnya. "Tapi," lanjut Bambang, "kau ibu mereka, dan jika engkau benar-benar berubah, jika engkau bersih dari narkoba, dan ingin menjadi bagian dari hidup mereka lagi, kita bisa mencoba bicara. Bambang, apakah kau memaafkanku?" "Siti, ini bukan masalah aku memaafkanmu. Ini masalah anak-anak memaafkanmu. Merekalah yang menderita karena ketidakhadiranmu. Dan jika mereka tidak bisa memaafkanku, maka aku harus hidup dengan konsekuensi dari keputusanku." Siti terdiam selama beberapa menit, memproses semua yang ia dengar. Bisakah aku setidaknya mencoba?" tanyanya dengan malu-malu. "Mencoba apa?" tanya Dewi. "Mencoba mendapatkan kembali cinta mereka, mencoba menjadi ibu mereka lagi." "Aku tidak tahu apakah itu mungkin," kata Dewi jujur. "Aku juga," timpal Rizky. Adi dan Bima tampak bingung dengan seluruh situasi. Mereka terlalu kecil untuk sepenuhnya memahami keseriusan masalah keluarga. "Ibu," kata Adi dengan polos, "apakah ibu akan tinggal bersama kami lagi?" Pertanyaan anak itu menciptakan keheningan yang canggung di ruang tamu. "Adi," kata Bambang dengan lembut, "ibumu tidak akan tinggal di sini bersama kami.
Mengapa tidak? Tanya Bima. Karena rumit anakku, tapi aku ingin ibu tinggal bersama kami, desak Adi. Siti menatap Bambang dengan harapan di matanya. Bambang, tidak bisakah kita mencoba? Mencoba apa Siti? Kembali menjadi suami dan istri setelah semua yang terjadi? Tidak harus suami dan istri, tapi keluarga demi anak-anak. Demi anak-anak, seru Rizky. Ibu mau kembali demi anak-anak? Di mana kebaikan itu ketika kami paling membutuhkannya? Rizky, aku tahu kamu tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa, sela anak itu. Ibu tidak tahu bagaimana rasanya bangun setiap hari khawatir apakah akan ada makanan. Ibu tidak tahu bagaimana rasanya berbohong kepada tetangga agar mereka tidak menelepon dinas sosial. Ibu tidak tahu bagaimana rasanya menjaga 3 adik ketika kamu sendiri masih anak-anak. Anakku, aku tidak. Aku bukan anakmu, teriak Rizky. Anak adalah orang yang menjaga, yang melindungi, yang hadir. Apa yang ibu lakukan adalah meninggalkan kami ketika aku paling membutuhkan seorang ibu. Rizky lari keluar rumah, membanting pintu. Keheningan yang tersisa di ruang tamu terasa berat dan menyakitkan. Dia benar, kata Dewi pelan. Ibu meninggalkan kami. Dewi, aku tahu aku melakukan banyak hal buruk, tapi bukankah mungkin ada kesempatan kedua? Kesempatan kedua untuk apa, Bu? Agar ibu meninggalkan kami lagi ketika keadaan menjadi sulit? Tidak, aku berubah, Dewi. Aku bersih selama 6 bulan. Aku punya pekerjaan. Aku bisa membantu menafkahi kalian. Kami tidak butuh bantuan ibu untuk menafkahi kami, kata Dewi dingin. Ayah punya pekerjaan yang bagus dan menjaga kami dengan sangat baik. Aku tidak bicara tentang uang. Aku bicara tentang kasih sayang ibu, cinta ibu. Cinta ibu? Dewi tertawa pahit. Di mana cinta itu ketika aku menangis karena merindukan ibu? Di mana cinta itu ketika aku harus menjelaskan kepada adik-adikku mengapa ibu pergi? Siti tidak punya jawaban. Ia hanya bisa menangis. Ibu, kata Adi mendekatinya. Mengapa semua orang marah pada ibu? Karena ibu melakukan hal-hal buruk, anakku. Tapi ibu bisa minta maaf kan? Kepolosan anak itu menghancurkan hati semua orang yang hadir. Aku sudah minta maaf, sayang. Tapi terkadang meminta maaf tidak cukup. Mengapa tidak? Karena beberapa luka terlalu dalam. Anakku, jelas Bambang dengan lembut. Ayah, kata Bima, aku mau ibu tinggal. Ayah tahu, nak, tapi itu tidak semudah itu. Siti bangkit dari sofa. Bambang, aku pergi. Aku tidak mau menimbulkan masalah lagi bagi kalian. Siti, tunggu. Tidak, kau benar. Anak-anak baik-baik saja sekarang. Kalian berhasil membangun keluarga tanpa aku. Aku tidak punya hak untuk datang ke sini dan mengacaukan segalanya lagi. Ibu, jangan pergi, teriak Adi sambil memegang kakinya. Aku harus pergi, sayang, tapi aku janji aku akan mencoba menjadi orang yang lebih baik dan siapa tahu suatu hari nanti kalian bisa memaafkan aku. Bima ikut memeluk ibunya. Tolong, jangan pergi lagi. Siti berlutut dan memeluk kedua anaknya yang masih kecil. Ibu sangat menyayangi kalian berdua, jangan pernah lupakan itu. Dan ketika kalian tumbuh dewasa dan lebih memahami hal-hal, ibu harap kalian bisa memaafkan ibu. Dia berdiri dan menatap Dewi. Dewi, kamu telah menjadi wanita muda yang cantik dan kuat. Jaga adik-adikmu. Aku sudah menjaga mereka selama 2 tahun, jawab Dewi, tapi suaranya keras. Aku tahu. Dan kamu melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang pernah kulakukan. Siti menuju ke pintu, tapi Bambang memegang lengannya. Siti, kau tidak harus pergi seperti ini. Kita bisa membicarakan ini. Tidak, Bambang. Anak-anak sudah cukup menderita. Aku tidak akan bertanggung jawab membuat mereka menderita lagi. Tapi anak-anak mau kau tinggal. Anak-anak masih kecil dan tidak mengerti situasinya. Rizky dan Dewi mengerti, dan mereka benar untuk tidak memaafkan aku. Mungkin dengan waktu. Mungkin, tapi tidak sekarang. Sekarang mereka butuh stabilitas, dan aku hanya membawa ketidakstabilan ke dalam hidup mereka. Siti membuka pintu untuk pergi, tapi berbalik sekali lagi. Bambang, terima kasih sudah menjaga mereka, sudah memberi mereka apa yang tidak bisa kuberikan. Siti, dan maafkan aku. Maafkan aku sudah meragukan ketidakbersalahanmu. Maafkan aku karena tidak cukup kuat untuk menunggu kepulanganmu. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Kau harus meminta maaf pada mereka, kata Bambang sambil menunjuk anak-anak. Aku sudah, tapi permintaan maaf tidak menghapus 2 tahun pengabaian. Siti keluar dari rumah meninggalkan Adi dan Bima menangis di pintu. Ayah, mengapa ayah membiarkan ibu pergi? Tanya Adi di antara isak tangis. Karena terkadang membiarkan seseorang pergi adalah cara terbaik untuk menunjukkan cinta pada orang itu, anakku.
Aku tidak mengerti. Suatu hari nanti kamu akan mengerti. Malam itu rumah terasa seperti acara duka. Adi dan Bima menangis sampai tertidur. Dewi termenung dan diam dan Rizky bahkan tidak kembali ke rumah. Ayah, kata Dewi sebelum tidur. Apakah ayah pikir kami melakukan hal yang benar? Hal yang benar dalam hal apa, nak? Dalam hal tidak memaafkan ibu. Bambang berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Nak, pengampunan adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Itu harus datang dari hati dan hati kalian masih terlalu terluka untuk memaafkan. Dan jika kami tidak pernah bisa memaafkan, maka kalian harus hidup dengan pilihan itu. Tapi ingat, memaafkan bukanlah untuk menguntungkan orang yang salah, melainkan untuk membebaskan orang yang terluka. Maksudnya, ketika kita menyimpan dendam, amarah, kebencian, kitalah yang paling menderita. Memaafkan adalah cara untuk membebaskan diri dari penderitaan itu. Tapi bagaimana cara memaafkan seseorang yang meninggalkan kita? Ayah tidak tahu, nak. Setiap orang harus menemukan caranya sendiri untuk memaafkan. Dan tidak apa-apa jika kalian tidak bisa memaafkan sekarang. Mungkin di masa depan kalian bisa. Ayah, apakah ibu bisa kembali? Bisa. Pintu rumah kita tidak tertutup untuknya. Tapi jika dia kembali, dia harus menunjukkan bahwa dia benar-benar berubah. Dan meskipun begitu, kalian tidak wajib menerimanya kembali ke dalam hidup kalian. Keesokan paginya, Rizky muncul saat sarapan dengan mata merah karena menangis. Di mana kamu tidur? Tanya Bambang khawatir. Di rumah Ibu Kartika. Dia membiarkan aku tinggal di sana. Rizky, kamu tidak bisa meninggalkan rumah seperti itu tanpa pemberitahuan. Ayah khawatir. Maaf ayah, aku perlu sendirian untuk berpikir. Dan apakah kamu berhasil berpikir? Ya, dan aku sampai pada suatu kesimpulan. Kesimpulan apa? Aku benci ibuku. Kata-kata Rizky berdampak pada seluruh keluarga. Rizky, tegur Bambang. Jangan bicara seperti itu. Mengapa tidak? Itu benar. Aku membencinya karena meninggalkan kami. Aku membencinya karena membuat kami menderita. Dan aku membencinya karena muncul di sini kemarin dan membuat adik-adik menangis lagi. Nak, kebencian tidak baik untuk siapapun. Lebih baik membenci daripada berpura-pura memaafkan. Tidak ada yang memintamu berpura-pura apapun. Jadi, biarkan aku merasakan amarah padanya. Aku punya hak itu. Bambang tahu anaknya benar. Rizky telah memikul tanggung jawab orang dewasa terlalu dini dan berhak merasa dikhianati oleh ibunya. Baiklah nak, kamu berhak merasa marah, tapi jangan biarkan amarah itu menguasaimu. Maksudnya, jangan biarkan amarah yang kamu rasakan pada ibumu menghalangimu untuk bahagia, untuk menjalani hidupmu, untuk mencintai orang lain. Rizky terdiam memikirkan kata-kata ayahnya. Ayah, boleh aku ajukan pertanyaan? Boleh. Apakah ayah mencintainya? Tidak nak. Cinta yang ayah rasakan untuk ibumu mati ketika ayah tahu dia meninggalkan kalian. Dan jika dia kembali menyesal, jika dia menunjukkan bahwa dia berubah, apakah ayah masih tidak akan mencintainya sebagai istri? Mungkin ayah bisa memaafkannya, tapi cinta romantis tidak kembali. Mengapa? Karena cinta butuh kepercayaan. Dan ayah tidak akan pernah bisa mempercayainya sepenuhnya lagi. Aku mengerti. Pagi itu Bambang pergi bekerja dengan hati yang berat. Kunjungan Siti telah memengaruhi semua orang, terutama anak-anak kecil. Di tempat kerja, Bapak Hadi menyadari ia sedang sedih. Semua baik-baik saja Bambang. Kau terlihat sedikit aneh hari ini. Mantan istri saya muncul kemarin. Wah, dan bagaimana hasilnya? Rumit. Dia ingin mencoba lagi, tapi anak-anak tidak bisa memaafkannya karena meninggalkan mereka. Dan kau, apakah kau bisa memaafkan? Saya tidak tahu. Bagi saya, mungkin bisa. Tapi bagi anak-anak itu sangat sulit. Dan dia, bagaimana keadaannya? Berubah. Dari yang dia katakan, ya, dia berhenti narkoba. Dia punya pekerjaan, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa mempercayainya. Kawan, situasi yang rumit. Ya, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian dari saya ingin memberinya kesempatan demi anak-anak kecil. Tapi sebagian lagi takut dia akan menyakiti anak-anak lagi. Dan bagaimana jika kalian mencoba perlahan-lahan? Seperti dia tidak kembali tinggal di rumah, tapi mengunjungi anak-anak secara teratur. Saya tidak tahu apakah anak-anak yang lebih besar akan menerima itu. Mungkin ada baiknya berbicara dengan mereka. Menjelaskan bahwa memaafkan tidak berarti melupakan, tapi semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Mungkin Anda benar. Sore itu, ketika Bambang pulang kerja, ia menemukan situasi yang tidak terduga. Siti sedang duduk di teras rumah berbicara dengan Adi dan Bima. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya terkejut. Ayah,
Ibu kembali, kata Bima bersemangat. Bambang, maaf, muncul seperti ini, kata Siti sambil berdiri. Tapi aku tidak bisa pergi tanpa mencoba sekali lagi. Di mana Dewi dan Rizky? Di dalam rumah. Mereka tidak mau bicara denganku. Siti, kemarin kau bilang kau pergi agar tidak menimbulkan masalah lagi. Aku tahu apa yang aku katakan. Tapi setelah aku keluar dari sini, aku terus berpikir. Aku memikirkan wajah anak-anak ketika mereka melihatku. Mereka senang, dan aku berpikir bahwa mungkin aku tidak punya hak untuk memisahkan mereka dari cinta ibu mereka. Dan hak apa yang kau miliki untuk datang ke sini dan mengacaukan perasaan mereka lagi? Bambang, tolong. Aku hanya ingin satu kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku telah berubah. Menunjukkan bagaimana? Aku tidak tahu, dengan cara apapun yang diperlukan. Aku bisa mulai dengan mengunjungi mereka seminggu sekali. Aku tidak perlu tinggal di sini. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidup mereka lagi. Saat itu Rizky muncul di ambang pintu. Ayah, boleh aku bicara dengan ayah? Tentu nak, secara pribadi. Bambang mengikuti Rizky masuk ke dalam rumah, meninggalkan Siti di teras bersama si kembar. Ada apa nak? Ayah, aku banyak memikirkan tentang kemarin dan aku sampai pada suatu kesimpulan. Kesimpulan apa? Bahwa mungkin kita harus memberinya kesempatan. Bukan untuknya, tapi untuk adik-adik. Adi dan Bima merindukan ibu mereka dan tidak adil bagiku untuk menghalangi mereka berhubungan dengannya karena amarahku. Bambang terkejut dengan kedewasaan anaknya. Kamu yakin tentang ini, Rizky? Aku yakin, tapi dengan syarat. Syarat apa? Pertama, dia tidak tinggal di sini. Kedua, jika dia muncul mabuk atau memakai narkoba sekali saja, dia tidak kembali lagi. Ketiga, jika dia tidak datang pada janji yang disepakati dengan anak-anak, dia juga tidak kembali lagi. Dan Dewi, bagaimana pendapatnya? Dewi setuju denganku. Kami bicara tadi sore. Kalian yakin bisa menghadapi ini? Aku tidak tahu apakah kami bisa, ayah, tapi kami akan mencoba demi adik-adik. Bambang memeluk anaknya, bangga dengan kedewasaannya. Kamu sudah tumbuh banyak, Rizky. Lebih dari yang seharusnya tumbuh anak seusiamu. Aku tidak punya pilihan, kan, ayah? Sayangnya tidak. Tapi kamu telah menjadi pria yang baik dan bertanggung jawab. Aku belajar dari ayah. Kamu belajar sendiri, nak. Ayah tidak ada di sini untuk mengajarimu. Ya, ayah ada. Aku ingat hal-hal yang ayah katakan sebelum ayah di penjara. Dan itu membimbingku ketika aku tidak tahu harus berbuat apa. Bambang merasakan air mata membakar matanya, bahkan di penjara. Entah bagaimana ia berhasil memengaruhi secara positif pembentukan anaknya. Mereka kembali ke teras, di mana Siti masih berbicara dengan anak-anak. Siti, kata Bambang. Rizky dan Dewi memutuskan untuk memberimu kesempatan kedua. Mata Siti berbinar. Serius? Tapi dengan syarat, tambah Rizky mendekat. Syarat apa? Ibu tidak akan tinggal di sini. Ibu bisa mengunjungi kami seminggu sekali, pada hari Minggu sore. Jika ibu tidak datang tanpa pemberitahuan atau muncul mabuk atau memakai narkoba, ibu tidak kembali lagi. Siti mengangguk dengan kuat. Aku menerima semua syarat, apapun yang kalian inginkan. Dan ada lagi, lanjut Rizky. Kami tidak akan berpura-pura semuanya baik-baik saja di antara kita. Butuh waktu lama bagi kami untuk bisa mempercayai ibu lagi. Aku mengerti. Dan, ayah, tanya Dewi, yang mendekat. Ayah, setuju ibu mengunjungi kami? Jika itu yang kalian inginkan, ayah setuju. Bambang, kata Siti dengan malu-malu. Dan di antara kita, apakah tidak ada kemungkinan? Tidak, Siti. Ia menyela dengan tegas. Di antara kita tidak ada lagi. Kau bisa punya akses ke anak-anak, tapi pernikahan kita berakhir. Aku mengerti, dan ada sesuatu yang perlu kau pahami sekarang. Aku yang bertanggung jawab atas anak-anak. Keputusan penting tentang mereka harus melalui aku. Jika kau tidak setuju dengan sesuatu, kau bisa memberikan pendapatmu. Tapi kata terakhir ada padaku. Baik, maka sudah diputuskan, kata Bambang. Kau bisa datang mengunjungi mereka setiap minggu sore dari jam 2 sampai jam 5. Terima kasih, kata Siti dengan air mata di mata. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Jangan berterima kasih pada kami, kata Rizky. Berterima kasihlah pada mereka, ia menunjuk si kembar. Jika bukan karena mereka, ibu tidak akan mendapat kesempatan ini. Siti berlutut di depan Adi dan Bima. Terima kasih, anak-anakku. Aku janji kali ini aku tidak akan mengecewakan kalian. Ibu benar-benar janji? Tanya Adi. Aku janji. Dan jika aku melanggar janji, maka kalian tidak perlu melihatku lagi. Pada hari Minggu pertama itu, Siti datang tepat jam 2 sore.
Ia membawakan beberapa manisan untuk anak-anak dan menghabiskan sore itu dengan berbicara dengan mereka di halaman. Rizky dan Dewi menjaga jarak, tapi Adi dan Bima terus menempel pada ibu mereka sepanjang waktu. "Ibu," kata Bima, "apakah ibu akan kembali minggu depan?" "Ya, sayang, setiap hari Minggu ibu akan ada di sini." "Ibu janji?" "Aku janji." Pukul 5, Siti mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak dan pergi sesuai kesepakatan. "Bagaimana hasilnya?" tanya Bambang kepada Rizky nanti. "Aneh, aku anak itu, tapi adik-adik senang. Dan kamu? Bagaimana perasaanmu?" "Masih marah, tapi marah yang lebih kecil. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Kamu punya waktu sebanyak yang kamu mau, nak." Pada minggu-minggu berikutnya, Siti menepati janjinya. Setiap hari Minggu jam 2 tepat dia ada di pintu, dan jam 5 dia pergi tepat waktu. Perlahan-lahan Rizky dan Dewi mulai lebih banyak berpartisipasi dalam pembicaraan. Masih ada ketegangan, tapi ada juga upaya dari semua pihak agar ini berhasil. Suatu hari Minggu, sekitar 2 bulan setelah kembalinya Siti, sesuatu yang signifikan terjadi. "Ibu," kata Dewi selama kunjungan, "boleh aku ceritakan sesuatu?" "Tentu, nak. Ketika ibu pergi 2 tahun lalu, aku menangis setiap malam selama 3 bulan. Siti merasakan hatinya perih. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu sudah membuatmu menderita begitu banyak. Aku masih merasa marah karena itu. Tapi aku juga merindukan ibu yang dulu." "Ibu yang mana?" "Ibu yang membuat kue apem pada hari Minggu. Ibu yang menyisir rambutku sebelum sekolah. Ibu yang menyanyikan lagu untuk kami sebelum tidur." "Mau ibu membuat kue apem hari ini?" tanya Siti dengan harapan. "Aku tidak tahu apakah aku ingat resepnya." "Aku ingat," kata Dewi dengan sedikit senyum. "Aku bisa mengajari ibu." Itu adalah pertama kalinya dalam beberapa bulan Dewi menunjukkan kasih sayang pada ibunya. Mereka membuat kue bersama, dan untuk pertama kalinya sejak Siti kembali, rasanya mereka benar-benar terhubung. "Ibu," kata Dewi saat kue sedang dipanggang, "apakah ibu benar-benar berhenti narkoba?" "Ya, nak, ibu sudah berhenti. Sudah 8 bulan dan ibu tidak punya keinginan untuk menggunakannya." "Dan ibu tidak ingin menggunakannya?" "Kadang-kadang iya, terutama ketika ibu sedih atau stres. Tapi lalu ibu ingat kalian dan keinginan itu hilang." "Janji ibu tidak akan menggunakannya lagi?" "Ibu janji, nak. Dan jika suatu hari ibu merasa tidak bisa menepati janji itu, ibu akan mencari bantuan." "Bantuan macam apa?" "Ada kelompok orang yang mengalami masalah yang sama seperti ibu. Mereka bertemu dan bicara. Mereka saling membantu agar tidak kembali menggunakan narkoba." "Ibu pergi ke kelompok itu?" "Ya. Ibu pergi setiap Selasa dan Kamis malam." "Dan itu berhasil?" "Ya, itu berhasil. Itu membantu ibu mengingat mengapa ibu berhenti menggunakan dan memberi ibu kekuatan untuk tetap bersih. Ketika kue sudah siap, seluruh keluarga berkumpul untuk memakannya. Bahkan Rizky memuji rasanya. "Rasanya sama seperti yang ibu buat dulu," katanya. Dan ada nada yang tidak terlalu bermusuhan dalam suaranya. "Terima kasih, Rizky. Tapi itu tidak berarti aku memaafkan ibu," tambahnya cepat. "Aku tahu, dan aku tidak mengharapkan pengampunan. Aku hanya berusaha menjadi ibu yang lebih baik mulai sekarang." Beberapa bulan kemudian, Siti mengajukan permintaan yang mengejutkan semua orang. "Bambang, boleh aku bicara denganmu secara pribadi?" "Tentu." Mereka keluar ke halaman jauh dari anak-anak. "Ada apa, Siti?" "Aku ingin meminta sesuatu darimu. Aku tahu mungkin ini meminta terlalu banyak. Tapi, katakan saja, apakah menurutmu Adi bisa menghabiskan akhir pekan denganku di rumah kos tempat aku tinggal?" Bambang terdiam cukup lama. "Siti, aku tidak tahu apakah itu ide yang bagus." "Mengapa?" "Karena jika ada yang salah, jika kau kambuh, Adi akan sangat menderita." "Bambang, aku tidak akan kambuh. Aku sudah bersih hampir setahun. Tapi bagaimana jika engkau kambuh? Bagaimana jika engkau tidak bisa menjaganya dengan baik? Maka aku akan segera membawanya kembali, atau kau bisa datang menjemputnya." Bambang memikirkan tawaran itu. Siti benar-benar menunjukkan perubahan dalam beberapa bulan terakhir. Dia selalu tepat waktu dalam kunjungan, sadar, penuh kasih sayang dengan anak-anak. "Aku perlu bicara dengan anak-anak dulu." "Tentu." Malam itu Bambang mengumpulkan semua anaknya untuk berbicara tentang permintaan Siti. "Bagaimana menurut kalian?" "Aku pikir itu berbahaya," kata Rizky segera. "Mengapa? Bagaimana jika dia kambuh? Bagaimana jika dia meninggalkan Adi di sana? Dan kamu, Dewi, bagaimana pendapatmu?" "Aku pikir mungkin kita harus memberinya kesempatan. Dia sudah bersikap baik selama berbulan-bulan ini. Adi, apakah kamu mau menghabiskan akhir pekan dengan ibumu?" "Ya," kata anak itu bersemangat.
Kita bisa pergi ke taman dan ke bioskop. Dan kamu, Bima, apakah kamu tidak cemburu pada kakakmu? Tidak, nanti dia bisa membawaku juga. Maka sudah diputuskan, kata Bambang. Adi bisa menghabiskan akhir pekan dengan ibunya, tapi dengan beberapa syarat. Syarat apa, Ayah? Tanya Rizky. Pertama, jika ada yang salah, Adi segera menelepon ke sini. Kedua, jika Siti tidak membawanya kembali pada Minggu malam, aku akan menjemputnya. Ketiga, jika terjadi sesuatu yang buruk, dia kehilangan hak untuk mengunjungi. Aku setuju dengan semuanya, kata Rizky. Akhir pekan berikutnya, Siti membawa Adi untuk menghabiskan 2 hari bersamanya di kota. Anak itu kembali dengan gembira dan penuh cerita. Ayah, ibu membawaku ke kebun binatang dan ke mall dan kami makan pizza. Bagus, nak. Dan dia bersikap baik? Ya. Dia tidak minum minuman dewasa apapun dan menjaga aku dengan sangat baik. Hebat. Perlahan-lahan, Siti mendapatkan kembali kepercayaan keluarga. Pertama Adi menghabiskan akhir pekan dengannya, lalu Bima juga. Dewi mulai menerima nasihatnya tentang hal-hal remaja dan bahkan Rizky mulai memperlakukannya dengan tidak terlalu bermusuhan. Tetapi ujian sebenarnya datang setahun setelah kepulangannya. Saat itu hari Minggu yang hujan dan Siti tidak muncul untuk kunjungan seperti biasa. Jam 2 sore berlalu, lalu jam 3, lalu jam 4. Ayah, kata Adi khawatir. Mengapa ibu tidak datang? Ayah tidak tahu, nak. Mungkin dia terlambat karena hujan. Tapi pada jam 5, ketika waktu kunjungan sudah berakhir, Siti masih belum muncul. Dia melanggar janjinya, kata Rizky marah. Aku tahu ini akan terjadi. Tenang, nak. Mungkin terjadi sesuatu padanya. Terjadi apa yang selalu terjadi. Dia memilih hal lain selain kita. Bambang khawatir, tapi berusaha untuk tidak menunjukkannya kepada anak-anak. Hari Senin ia memutuskan pergi ke rumah kos tempat tinggal Siti untuk mencari tahu apa yang terjadi. Pemilik kos menyambutnya dengan ekspresi khawatir. Anda Bambang kan? Suami Siti? Mantan suami. Apa yang terjadi padanya? Dia kambuh pada Jumat malam. Dia tiba di sini dengan kondisi memakai narkoba dan menghabiskan seluruh akhir pekan di kamarnya, tidur atau mengigau. Hati Bambang tenggelam. Apakah dia ada di sini sekarang? Ya, tapi dia masih belum pulih. Saya pikir lebih baik Anda tidak naik. Biarkan saya bicara dengannya. Pemilik kos membawanya ke kamar Siti. Ketika ia membuka pintu, Bambang melihat mantan istrinya terbaring di tempat tidur, pucat, berkeringat, jelas sedang kesakitan. Siti. Dia membuka matanya dengan susah payah. Bambang, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak muncul kemarin untuk mengunjungi anak-anak. Siti memejamkan mata seolah kesakitan. Aku kambuh setelah lebih dari setahun bersih. Aku tahu, itu bodoh. Tapi aku mengalami beberapa masalah di tempat kerja dan seorang pria menawariku sesuatu untuk membantuku rileks dan kau menerimanya. Aku menerimanya dan sekarang aku membayar harganya. Siti, kau tahu apa artinya ini? Dia membuka matanya dan menatapnya dengan kesedihan. Artinya aku kehilangan anak-anakku lagi. Artinya engkau melanggar kepercayaan yang telah kami berikan padamu. Bambang, itu hanya sekali. Momen kelemahan. Itu tidak akan terjadi lagi. Itu yang kau katakan setahun yang lalu. Tapi kali ini benar. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bagaimana aku bisa membiarkanmu dekat dengan anak-anakku mengetahui bahwa kau bisa kambuh lagi? Siti tidak punya jawaban, ia hanya bisa menangis. Siti, kau harus memutuskan apa yang lebih penting bagimu, narkoba atau anak-anakmu. Karena kau tidak bisa memiliki keduanya. Anak-anakku lebih penting. Kalau begitu, buktikan. Masuklah ke klinik rehabilitasi. Lakukan perawatan serius. Ketika kau bisa menunjukkan bahwa kau benar-benar bersih dan tidak akan kambuh lagi, kita akan bicara tentang kau bertemu anak-anak lagi. Bambang, apakah ini atau tidak sama sekali? Ini atau tidak sama sekali, Siti. Aku tidak akan mempertaruhkan stabilitas emosional anak-anak demi dirimu lagi. Bambang meninggalkan rumah kos dengan hati yang berat. Ia harus pulang dan menjelaskan kepada anak-anak bahwa ibu mereka telah kambuh dan tidak bisa mengunjungi mereka lagi. Ketika ia tiba di rumah, anak-anak menunggu dengan cemas untuk berita. Ayah, apakah ibu baik-baik saja? Tanya Adi. Duduklah, anak-anak. Ayah perlu bicara dengan kalian. Semua orang duduk di ruang tamu, merasakan keseriusan dalam suara Bambang bahwa ada sesuatu yang salah. Ibu kalian kambuh. Dia kembali menggunakan narkoba. Keheningan di ruang tamu memekakkan telinga. Itu sebabnya dia tidak datang kemarin? Tanya Bima dengan suara kecil. Itu sebabnya dia tidak datang kemarin. Adi mulai menangis. Apakah dia akan sembuh?
Ayah tidak tahu, Nak. Ayah harap begitu. Dan apakah dia akan bisa mengunjungi kami lagi? Tanya Dewi. Hanya jika dia berobat sebagaimana mestinya. Jika dia masuk klinik dan menunjukkan bahwa dia bisa tetap bersih. Dan jika dia tidak bisa, tanya Rizky, maka dia tidak bisa mengunjungi kita lagi. Aku tahu, seru Rizky. Aku tahu ini akan terjadi. Itu sebabnya aku tidak mau mereka kembali dekat dengannya. Rizky, tenang. Aku tidak akan tenang. Lihat Adi menangis. Lihat Bima sedih. Dia membuat mereka menderita lagi. Rizky tidak salah. Anak-anak kecil telah kembali dekat dengan ibu mereka dan sekarang menderita karena kambuhnya dia. Ayah, kata Adi di antara isak tangis. Ibu tidak mencintai kami. Pertanyaan itu menghancurkan hati Bambang. Dia mencintai kalian, Nak. Dengan caranya sendiri dia mencintai kalian. Lalu mengapa dia melakukan ini? Karena dia sakit, anakku. Kecanduan narkoba adalah penyakit. Dan terkadang orang sakit melakukan hal-hal yang menyakiti orang yang mereka cintai. Dan apakah dia bisa sembuh? Bisa. Jika dia benar-benar ingin sembuh dan berusaha keras untuk mencapainya. Dan jika dia sembuh, apakah dia akan bisa mengunjungi kami lagi? Bambang ragu-ragu sebelum menjawab. Sebagian dari dirinya ingin melindungi anaknya dari kekecewaan lain, tetapi sebagian lagi masih memiliki harapan bahwa Siti bisa pulih. Jika dia benar-benar sembuh, ya. Selama bulan-bulan berikutnya, tidak ada kabar dari Siti. Bambang tahu dari kenalan bahwa ia telah dirawat di klinik rehabilitasi di ibu kota, tetapi ia tidak memiliki kontak langsung dengannya. Anak-anak terutama Adi dan Bima sangat merasakan ketidakhadiran ibu mereka, tetapi perlahan-lahan mereka kembali menyesuaikan diri dengan rutinitas keluarga tanpanya. Rizky, yang paling menentang kembalinya Siti, ironisnya adalah yang paling khawatir tentang dia setelah kambuh. Ayah, apakah ayah punya kabar dari ibu? Tidak, Nak. Mengapa? Karena bagaimanapun juga dia tetap ibuku, dan aku tidak mau dia meninggal. Dia tidak akan meninggal, Rizky. Bagaimana ayah tahu? Karena dia lebih kuat dari yang dia pikir, dan karena dia punya kalian untuk diperjuangkan. 6 bulan setelah kambuh, Siti muncul lagi di rumah keluarga. Tapi kali ini dia berbeda, lebih kurus, tapi dengan tatapan yang lebih jelas, lebih bertekad. Halo, Bambang. Halo, Siti. Bagaimana kabarmu? Lebih baik, jauh lebih baik. Kau sudah dirawat? Aku sudah dirawat. Aku dirawat 4 bulan di klinik. Sekarang aku tinggal di rumah dukungan. Aku berpartisipasi dalam kelompok bantuan. Aku bekerja dengan layanan sosial. Dan bagaimana perasaanmu? Berbeda. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri. Dan apa yang kau mau di sini? Aku mau melihat anak-anakku, hanya beberapa menit, agar mereka melihat aku baik-baik saja. Bambang ragu-ragu. Siti, kau mengerti bahwa aku tidak bisa lagi mempercayaimu seperti dulu. Aku mengerti, dan aku tidak meminta kepercayaan. Aku hanya meminta kesempatan untuk menunjukkan kepada anak-anakku bahwa ibu mereka hidup dan berjuang untuk menjadi baik. 5 menit di teras, aku akan hadir sepanjang waktu. Baiklah, Bambang memanggil anak-anak yang terkejut melihat ibu mereka. Ibu, teriak Adi dan Bima berlari memeluknya. Bayi-bayiku, kata Siti memeluk anak-anaknya dengan air mata di mata. Betapa kalian sudah tumbuh besar. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Tanya Adi. Ya, sayang. Sekarang ibu baik-baik saja, sungguh. Dan ibu tidak akan pakai narkoba? Tidak, Nak, tidak akan pernah lagi. Janji? Aku janji. Tapi kali ini janjinya berbeda. Berbeda bagaimana? Karena kali ini, ibu punya bantuan dari orang lain untuk menepati janji itu. Ibu tidak mencoba berhenti sendirian. Rizky dan Dewi mendekat dengan lebih hati-hati. Bagaimana kami bisa yakin ibu tidak akan kambuh lagi? Tanya Dewi. Kalian tidak bisa yakin, jawab Siti dengan jujur. Aku sendiri tidak bisa yakin. Kecanduan adalah penyakit yang menemani seseorang sepanjang sisa hidupnya. Jadi, aku harus melawannya setiap hari dan aku harus meminta bantuan ketika aku merasa bisa kambuh. Dan jika ibu kambuh lagi? Tanya Rizky. Jika aku kambuh lagi, kalian punya hak penuh untuk tidak mau melihatku lagi, dan aku akan mengerti dan menerima keputusan itu. Ibu, kata Bima. Apakah ibu bisa kembali mengunjungi kami? Siti menatap Bambang, yang menggelengkan kepala. Tidak, sayang. Belum. Mengapa belum? Karena ayah perlu memastikan ibu benar-benar baik-baik saja sebelum mengizinkannya kembali mengunjungi kalian secara teratur. Dan bagaimana ayah akan yakin? Dengan waktu, Nak, dengan banyak waktu. 5 menit berlalu dengan cepat, dan Siti mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak.
Anak-anakku, ibu sangat menyayangi kalian, dan ibu akan terus berjuang setiap hari untuk menjadi orang yang lebih baik, meskipun kalian memutuskan bahwa kalian tidak mau melihat ibu lagi. Kami mau melihat ibu, kata Adi. Aku tahu, sayang, tapi terkadang mau tidak cukup. Terkadang seseorang harus pantas mendapatkannya. Siti keluar dari rumah meninggalkan keluarga di antara harapan dan kegelisahan. Ayah, kata Dewi nanti, ibu terlihat berbeda. Berbeda dalam hal apa? Lebih jujur, lebih nyata. Sebelumnya dia menjanjikan hal-hal yang dia tahu mungkin tidak bisa dia tepati. Sekarang dia jujur tentang tidak bisa berjanji bahwa dia tidak akan kambuh. Itu benar, dia tampak lebih dewasa. Apakah ayah pikir ayah harus memberinya kesempatan lagi? Ayah tidak tahu, nak. Ayah perlu memikirkannya sedikit lagi. Ayah, kata Rizky, boleh aku berikan pendapatku? Tentu. Aku pikir kita harus memberinya kesempatan lagi, tapi sangat perlahan, seperti satu kunjungan sebulan. Dan jika dia berhasil memenuhinya selama setahun penuh, maka kita lihat apakah kita akan menambahnya. Kamu yakin? Kamu yang paling menderita dengan kekecewaannya. Aku yakin, bukan untuknya, tapi untukku. Aku lelah memikul amarah di hati. Aku ingin mencoba memaafkannya, meskipun aku tahu dia bisa mengecewakanku lagi. Dan kalian? Bambang menoleh ke anak-anaknya yang lain. Aku mau mencoba juga, kata Dewi. Aku mau ibu mengunjungi kami, kata Adi. Aku juga, timpal Bima. Maka sudah diputuskan, tapi kali ini kita akan mulai perlahan. Satu kunjungan sebulan dari jam 2 sampai jam 4 sore. Selalu di rumah kita dan aku akan hadir sepanjang waktu. Minggu berikutnya, Bambang menghubungi Siti dan menyampaikan keputusan keluarga. Satu kunjungan sebulan, tanyanya. Ini atau tidak sama sekali, Siti. Aku terima. Apapun yang kalian berikan padaku, aku akan terima. Dan begitulah hubungan antara Siti dan anak-anak dimulai lagi. Satu kunjungan sebulan, selalu di bawah pengawasan Bambang, selalu dalam batas yang sangat jelas. Kali ini Siti benar-benar menepati janjinya. Bulan demi bulan dia muncul tepat waktu. Sadar, penuh kasih sayang dengan anak-anak, tetapi menghormati batas yang ditetapkan. Setelah setahun kunjungan bulanan yang berhasil, keluarga memutuskan untuk mengizinkan kunjungan 2 mingguan. Setelah setahun lagi, mereka kembali ke kunjungan mingguan. Tapi satu hal telah berubah secara definitif. Tidak ada lagi Adi atau Bima yang akan menghabiskan akhir pekan dengan ibu mereka. Dan tidak ada lagi Siti yang akan mencoba kembali tinggal bersama keluarga. Dia telah mengerti bahwa tempatnya dalam kehidupan anak-anak berbeda. Sekarang dia akan selalu menjadi ibu mereka. Tetapi Bambang adalah orang yang benar-benar menjaga mereka. 3 tahun setelah kambuh, pada hari Minggu kunjungan, Siti membuat pengumuman yang mengejutkan semua orang. Anak-anak, ibu punya berita untuk kalian. Berita apa, Bu? Tanya Dewi. Ibu akan menikah. Keheningan diteras terasa total. Menikah dengan siapa? Tanya Rizky. Dengan seorang pria yang ibu kenal di kelompok dukungan. Dia juga mantan pecandu, juga punya anak dan kami sudah bersama selama 2 tahun. 2 tahun? Tanya Bambang. Mengapa kau tidak pernah membicarakannya sebelumnya? Karena aku ingin yakin hubungan itu akan berhasil sebelum melibatkan kalian. Dan sekarang yakin? Aku yakin. Dia orang yang baik. Namanya Agus. Dia bekerja, tidak memakai narkoba. Dia membantuku menjadi orang yang lebih baik. Dan dia tahu tentang kami? Tanya Adi. Tahu, sayang, dan dia ingin mengenal kalian. Apakah kami harus memanggilnya ayah tiri? Tanya Bima. Tidak, nak. Kalian sudah punya ayah dan ayah yang sangat baik. Agus hanya akan menjadi suami ibu. Agus? Tanya Dewi. Itu namanya Agus Setiawan. Dia seorang tukang kayu, berusia 45 tahun, dan punya 2 anak perempuan yang tinggal dengan mantan istrinya. Ibu, kata Rizky, apakah ibu yakin mau menikah lagi? Aku yakin, nak. Kali ini bukan karena keputusasaan atau karena kebutuhan. Ini karena cinta sejati. Dan jika tidak berhasil, kami berpisah. Tapi itu tidak akan memengaruhi kalian, karena kalian tidak akan tinggal bersama kami. Di mana kalian akan tinggal? Di rumah kecil yang kami sewa, dekat rumah dukungan tempat aku tinggal sekarang. Dan kunjungan? Apakah akan tetap sama? Tanya Adi khawatir. Akan tetap sama, sayang. Seminggu sekali, setiap hari Minggu. Ayah. Dewi menoleh ke Bambang. Bagaimana pendapat ayah? Pendapat ayah, jika ibumu menemukan seseorang yang membuatnya bahagia dan membantunya menjauh dari narkoba, itu hal yang baik. Dan Anda, Siti bertanya kepada Bambang, tidak berpikir untuk menikah lagi? Saya pikir,
Suatu hari nanti mungkin saya akan menemukan seseorang yang istimewa. Saya berharap Anda menemukannya. Anda pantas bahagia, Bambang. Terima kasih, Siti. Bulan berikutnya, Siti membawa Agus untuk bertemu anak-anak. Dia adalah pria yang baik, pekerja keras, yang jelas mencintai Siti dan menghormati tempat Bambang dalam kehidupan anak-anak. Bambang, kata Agus pertama kali mereka bertemu, saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak punya pretensi apapun untuk menjadi ayah bagi anak-anak ini. Mereka sudah punya ayah yang luar biasa. Terima kasih sudah menjelaskannya, Agus. Dan saya ingin Anda tahu juga bahwa saya akan melakukan segalanya untuk membantu Siti tetap bersih dan menjadi ibu yang baik bagi mereka. Saya harap begitu. Anda bisa mengandalkan saya untuk apapun. Jika dia kambuh, jika ada masalah, Anda bisa menghubungi saya. Bambang menyukai Agus sejak pertemuan pertama. Sudah jelas bahwa dia benar-benar mencintai Siti dan memiliki niat baik. Pernikahan Siti dan Agus adalah upacara kecil di rumah dukungan tempat mereka bertemu. Anak-anak diundang, tapi hanya Adi dan Bima yang memutuskan untuk pergi. Mengapa kalian tidak mau pergi ke pernikahan ibu? Tanya Bambang kepada Rizky dan Dewi. Karena ini masih terlalu baru bagi kami, jawab Dewi. Kami masih belajar untuk mempercayainya lagi. Melihatnya menikah itu rumit. Dan kamu, Rizky? Sama. Aku tidak menyimpan dendam. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahagia untuknya. Aku masih memproses semua yang terjadi. Baiklah. Kalian tidak wajib melakukan apapun. Pernikahan Siti menandai babak baru dalam sejarah keluarga. Kunjungan berlanjut. Tapi sekarang dia punya Agus di sisinya, yang membawa stabilitas yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Agus benar-benar menepati janjinya untuk membantu Siti tetap bersih. Dalam 2 tahun setelah pernikahan, dia tidak kambuh sama sekali. Secara bertahap, bahkan Rizky dan Dewi mulai menerima Agus sebagai bagian dari keluarga besar. Dia tidak pernah mencoba menjadi ayah mereka. Tapi dia selalu baik, penuh hormat, dan jelas berdedikasi kepada Siti. Ayah, kata Rizky suatu hari, sudah berusia 19 tahun dan akan masuk universitas. Boleh aku ceritakan sesuatu? Tentu nak. Aku pikir aku akhirnya berhasil memaafkan ibu. Serius? Serius. Aku belum melupakan apa yang dia lakukan, dan masih sakit memikirkan semua yang kami lalui, tapi aku tidak lagi merasakan amarah padanya. Apa yang berubah? Aku pikir melihatnya bersama Agus membuatku mengerti bahwa sebelumnya dia benar-benar sakit dan sekarang dia berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dan bagaimana perasaanmu karena sudah memaafkannya? Lebih ringan, seperti beban telah terangkat dari pundakku. Bagus nak. Ayah, boleh aku ajukan pertanyaan pribadi? Silakan. Apakah ayah sudah berpikir untuk memaafkannya sepenuhnya? Maksudku, kembali menjadi temannya. Ayah sudah memikirkannya. Dan ayah pikir ayah sudah memaafkannya. Tapi menjadi teman berbeda dengan memaafkan. Maksudnya, memaafkan adalah melepaskan kebencian yang kamu rasakan pada seseorang. Menjadi teman adalah mempercayai orang itu, ingin menghabiskan waktu dengannya, mengkhawatirkannya. Ayah memaafkan ibumu, tapi ayah tidak tahu, apakah ayah bisa menjadi temannya. Mengapa? Karena persahabatan butuh kepercayaan, dan kepercayaan butuh waktu. Mungkin di masa depan kita bisa menjadi teman, tapi untuk saat ini kita hanya orang tua kalian yang bisa berbicara secara beradab. Aku mengerti. Setahun setelah percakapan itu, sesuatu terjadi yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Bambang bertemu Ibu Kartika Ningrum di pertemuan orang tua di sekolah Bima. Kartika adalah seorang guru, bercerai, ibu dari 2 anak remaja. Dia cerdas, penuh kasih sayang, dan punya senyum yang mencerahkan tempat itu. Mereka mulai berbicara tentang anak-anak, lalu tentang pekerjaan, lalu tentang kehidupan. Tanpa menyadari, Bambang mulai menantikan pertemuan kebetulan di sekolah. Ayah, kata Dewi suatu hari, ayah berbeda. Berbeda bagaimana? Lebih ceria, lebih banyak menyanyi, lebih banyak tersenyum. Apakah terjadi sesuatu yang baik? Bambang ragu-ragu sebelum menjawab. Ia tidak tahu apakah pantas membicarakan Kartika dengan anak-anak. Mungkin memang terjadi sesuatu. Hal macam apa? Ayah bertemu seseorang yang istimewa. Orang istimewa. Bagaimana? Tanya Adi, yang baru pulang sekolah saat itu. Seorang wanita yang baik. Ayah dapat pacar, teriak Bima tiba-tiba muncul. Belum sepenuhnya pacar, tawa Bambang. Tapi bisa jadi? Tanya Dewi. Bisa. Dan apakah dia baik? Tanya Rizky. Sangat baik, guru, ibu dari 2 anak. Orang yang jujur dan pekerja keras. Siapa namanya? Tanya Adi. Kartika Ningrum. Dan kapan kami akan bertemu dengannya? Tanya Bima bersemangat.
Tenang nak, ini masih terlalu cepat untuk itu. Kami baru saja saling mengenal, tapi anak-anak penasaran dengan Kartika dan mulai menanyakannya secara teratur. 3 bulan setelah pertemuan pertama, Bambang akhirnya meminta Kartika untuk menjadi pacarnya secara resmi. Dia menerima dan mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Bambang, kata Kartika suatu hari, aku pikir sudah waktunya aku bertemu anak-anakmu secara resmi. Kamu yakin? Aku yakin. Dan mereka juga bisa bertemu anak-anakku. Menurutmu bagaimana reaksi mereka? Aku tidak tahu. Tapi jika kita ingin hubungan ini berhasil, mereka harus saling menerima. Hari Minggu berikutnya, Kartika datang makan siang di rumah Bambang dengan kedua anaknya, Dika, 16 tahun, dan Vina, 14 tahun. Anak-anak awalnya malu, tapi Kartika punya bakat khusus dengan anak-anak. Segera ia berbicara dengan gembira dengan mereka semua. Ibu Kartika, kata Dewi saat makan siang, bagaimana ibu bertemu ayahku di sekolah Bima? Kami mulai berbicara tentang kalian, dan kami menemukan bahwa kami punya banyak kesamaan. Seperti apa? Yah, kami berdua duda dan janda. Kami berdua membesarkan anak-anak kami hampir sendirian. Kami berdua menghargai keluarga, pekerjaan jujur, pendidikan. Apakah ibu tahu ayahku pernah dipenjara? Tanya Rizky langsung. Aku tahu, dan aku juga tahu dia tidak bersalah. Dan itu tidak mengganggu ibu? Tanya Dewi. Mengapa itu menggangguku? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Banyak orang menghakimi mereka yang pernah dipenjara, meskipun mereka tidak bersalah. Aku bukan banyak orang, kata Kartika dengan tegas. Aku menilai orang dari karakter mereka, bukan dari hal-hal yang terjadi pada mereka. Bambang merasakan hatinya menghangat. Kartika benar-benar orang yang istimewa. Ibu Kartika, kata Adi. Apakah ibu akan menjadi ibu tiri kami? Adi, tegur Bambang. Tidak apa-apa, kata Kartika sambil tertawa. Itu pertanyaan yang adil, Adi. Aku tidak tahu apakah aku akan menjadi ibu tiri kalian. Itu adalah sesuatu yang hanya waktu yang akan menentukan. Tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Jika aku menjadi bagian dari keluarga kalian, aku akan mencintai dan menghormati setiap orang. Dan apakah kita harus tinggal bersama? Tanya Bima. Tidak harus. Ada banyak cara untuk menjadi keluarga. Kita bisa tinggal di rumah yang terpisah dan tetap menjadi keluarga. Anak-anak tampaknya lega dengan jawaban itu. Setelah makan siang, saat anak-anak bermain bersama di halaman, Kartika dan Bambang berbicara di teras. Menurutmu bagaimana hasilnya? Tanya Bambang. Aku pikir sangat bagus. Anak-anakmu sopan, penuh kasih sayang, cerdas. Dan anak-anakmu, bagaimana reaksi mereka? Mereka juga menyukaimu. Dika bilang, kau tampaknya ayah yang sangat hadir. Dan Vina menyukai Dewi. Bagus. Bambang, boleh aku ajukan pertanyaan? Tentu. Menurutmu bagaimana mantan istrimu akan bereaksi jika dia tahu kau berkencan dengan seseorang? Aku tidak tahu. Aku harap baik-baik saja. Dia sendiri sudah menikah, jadi tidak masuk akal baginya untuk punya masalah dengan itu. Dan anak-anak, menurutmu mereka akan menerima sosok wanita dalam hidup mereka setelah sekian lama? Aku pikir begitu. Mereka butuh sosok ibu yang stabil. Siti, meskipun hadir, masih rumit. Aku mengerti. Baiklah. Kita jalan perlahan, tidak terburu-buru, tentu saja. Pada bulan-bulan berikutnya, Kartika dan Bambang memperdalam hubungan mereka. Dia menjadi kehadiran yang konstan di rumah, selalu menghormati ruang anak-anak, tetapi menawarkan kasih sayang keibuan yang mereka butuhkan. Dewi, khususnya, menjadi sangat dekat dengan Kartika. Akhirnya ia punya sosok wanita dewasa dan stabil, tempat ia bisa membicarakan hal-hal remaja. Ibu Kartika, kata Dewi suatu hari, boleh aku ceritakan sebuah rahasia? Tentu, sayang. Aku selalu ingin punya ibu sepertimu. Maksudnya, ibu yang selalu hadir, yang memberi nasihat, yang memeluk ketika seseorang sedih. Ibuku yang biologis, dia mencoba, tapi masih rumit. Dewi, ibumu mencintaimu. Dia hanya mengalami kesulitan dalam hidup yang membuatnya menjauh untuk sementara waktu. Aku tahu, dan aku sudah memaafkannya. Tapi memaafkan tidak berarti kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Itu benar, dan kamu tidak perlu berpura-pura apapun. Kamu bisa mencintai ibumu yang biologis, dan pada saat yang sama menerima kasih sayang dari orang lain. Itukah yang aku lakukan? Ya, dan itu tidak salah. Setahun setelah mulai berkencan, Kartika dan Bambang memutuskan untuk tinggal bersama. Mereka membeli rumah yang lebih besar di mana semua anak, baik anak Kartika maupun anak Bambang, akan punya kamar sendiri. Ayah, kata Rizky,
Sudah berusia 20 tahun dan belajar teknik, boleh aku bicara dengan ayah tentang sesuatu? Tentu nak. Ayah akan menikahi Kartika. Ayah berniat begitu. Mengapa? Karena jika ayah akan menikah, aku pikir akan keren jika mengadakan upacara di mana kami, anak-anak juga berpartisipasi secara resmi. Maksudnya, seperti upacara di mana bukan hanya ayah dan Kartika yang menikah, tapi di mana kami, anak-anak, juga meresmikan bahwa kami adalah keluarga. Bambang terharu dengan saran anaknya. Menurutmu adik-adikmu akan menyukai itu? Aku yakin. Kami sangat menyayangi Kartika dan anak-anaknya juga sudah menjadi saudara kami. Dan Dika dan Vina, apakah mereka akan menyukainya? Aku sudah bicara dengan mereka. Mereka setuju. Kalau begitu, mari kita lakukan. Pernikahan Bambang dan Kartika berbeda dari pernikahan tradisional manapun. Selain janji pasangan, setiap anak juga membuat janji untuk menerima keluarga baru. Rizky, sebagai yang tertua, berbicara untuk semua. Ibu Kartika, kami menerima ibu sebagai ibu hati kami. Ayah, kami menerima Dika dan Vina sebagai saudara kami, dan kami berjanji untuk menjaga satu sama lain sebagai keluarga sejati. Tidak ada mata yang kering dalam upacara itu. Hari Minggu setelah pernikahan, Siti melakukan kunjungan mingguannya seperti biasa. Itu adalah pertama kalinya ia melihat Bambang menikah dengan orang lain. Halo Bambang, selamat atas pernikahanmu. Terima kasih Siti. Kartika tampaknya orang yang luar biasa. Memang, orang yang istimewa. Dan anak-anak, bagaimana reaksi mereka? Sangat baik. Mereka menyayangi Kartika. Siti terdiam sejenak, mengamati anak-anak bermain dengan Kartika di halaman. Bambang, boleh aku katakan sesuatu? Silakan. Aku senang kau menemukan seseorang, dan aku senang anak-anakku punya sosok ibu yang stabil. Terima kasih sudah mengatakannya. Aku tahu aku tidak pernah bisa menjadi ibu yang pantas mereka dapatkan, tapi setidaknya sekarang mereka punya satu. Siti, kau akan selalu menjadi ibu biologis mereka. Tidak ada yang bisa mengambil itu darimu. Aku tahu, tapi Kartika akan menjadi ibu sehari-hari. Ibu yang hadir ketika mereka membutuhkannya, dan aku damai dengan itu. Serius? Serius. Anak-anakku pantas mendapatkan yang terbaik, dan jika yang terbaik untuk mereka adalah punya Kartika sebagai ibu hati, maka aku mendukungnya. Saat itu, Adi berlari ke arah mereka. Ayah, Ibu Siti, datanglah temui Ibu Kartika. Cara Adi merujuk pada kedua wanita itu, Ibu Siti dan Ibu Kartika, menyentuh hati semua orang dewasa yang hadir. Kartika mendekat dan menyambut Siti dengan ramah. Senang bertemu dengan Anda secara langsung, Siti. Anak-anak banyak bicara tentang Anda. Saya bayangkan tidak hanya hal-hal baik, kata Siti dengan senyum sedih. Mereka bicara tentang seorang ibu yang mereka cintai, yang mengalami kesulitan, tapi yang tidak pernah berhenti mencoba untuk menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menjaga mereka. Terima kasih sudah mengizinkan saya menjadi bagian dari hidup mereka. Hari Minggu itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, semua orang dewasa penting dalam kehidupan anak-anak hadir dan harmonis. Bambang, Kartika, Siti, dan Agus. Sebuah keluarga yang tidak konvensional, tapi sebuah keluarga pada akhirnya. 5 tahun setelah pernikahan Bambang dan Kartika, keluarga telah sepenuhnya stabil. Rizky telah lulus teknik dan mendapat pekerjaan yang bagus. Dewi sedang belajar keperawatan. Adi dan Bima, sudah remaja, adalah siswa teladan dan atlet berprestasi di sekolah. Dika, anak Kartika, telah menjadi seperti kakak laki-laki bagi anak-anak Bambang. Vina, kini seorang wanita muda berusia 19 tahun, telah mengembangkan hubungan khusus dengan Dewi yang selalu bermimpi punya saudara perempuan. Siti melanjutkan kunjungan mingguannya, kini ditemani oleh Agus, yang telah menjadi sosok ayah yang dihormati oleh anak-anak. Ia tidak pernah mencoba menggantikan Bambang, melainkan menawarkan perspektif pria yang berbeda dan melengkapi. Ayah, kata Adi suatu hari, sudah berusia 16 tahun. Boleh aku ajukan pertanyaan? Tentu nak. Apakah ayah menyesali sesuatu dalam hidup? Pertanyaan itu mengejutkan Bambang. Mengapa kamu bertanya begitu? Karena kami berdiskusi di sekolah tentang penyesalan dan aku terus berpikir, ayah menghabiskan 8 tahun di penjara tanpa alasan. Ibu meninggalkan kami melalui banyak kesulitan. Apakah ayah tidak menyesali apapun? Bambang berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Kau tahu, Adi. Ayah menyesal tidak berjuang lebih keras untuk membuktikan ketidakbersalahan ayah lebih cepat. Ayah menyesal, kalian ditinggalkan sendirian begitu lama. Ayah menyesal tidak menyadari bahwa ibumu punya masalah,
sebelum sampai pada titik meninggalkan kalian. Dan hanya itu, karena semua yang terjadi, meskipun sulit, membawa kita ke tempat kita hari ini. Jika ayah tidak dipenjara tanpa alasan, mungkin ayah tidak akan pernah menemukan betapa kuat dan beraninya kalian. Jika ibumu tidak keluar dari hidup kita, mungkin ayah tidak akan pernah bertemu Kartika. Jika kalian tidak belajar menjaga satu sama lain, mungkin kalian tidak akan menjadi orang-orang luar biasa seperti sekarang. Jadi, ayah pikir itu sepadan. Ayah tidak berpikir penderitaan kalian sepadan. Ayah tidak akan pernah berpikir itu sepadan, tapi ayah pikir kita berhasil mengubah penderitaan menjadi sesuatu yang positif. Maksudnya, kalian belajar bahwa kalian mampu mengatasi kesulitan apapun. Kalian belajar menghargai keluarga, pekerjaan jujur, orang-orang yang benar-benar peduli pada kalian. Kalian belajar memaafkan, meskipun sulit. Itu adalah pelajaran yang akan melayani kalian sepanjang sisa hidup kalian. Dan, Ibu Siti, apakah ayah pikir dia belajar sesuatu? Ayah pikir begitu. Dia belajar bahwa kecanduan adalah penyakit yang perlu diobati setiap hari. Dia belajar bahwa cinta sejati terkadang berarti melepaskan apa yang kamu inginkan untuk melakukan yang terbaik untuk orang lain. Dan dia belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk mencoba menjadi orang yang lebih baik. Dan Ibu Kartika, apa yang dia pelajari? Bahwa keluarga bukan hanya darah, ini tentang cinta, komitmen, hadir. Dia belajar bahwa dia bisa mencintai kalian seolah-olah kalian adalah anak biologisnya dan kalian bisa mencintainya dengan cara yang sama. Malam itu, saat makan malam keluarga, Adi membagikan percakapannya dengan ayahnya. Jadi, kata Dewi, apa kesimpulan dari semua ini? Kesimpulannya, jawab Bambang, adalah kita melalui banyak hal sulit, tapi kita keluar lebih kuat di sisi lain dan kita belajar bahwa keluarga adalah orang yang hadir, tambah Rizky. Dan memaafkan tidak berarti melupakan, melainkan memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan, kata Dewi. Dan meskipun hal-hal terlihat mustahil, selalu ada cara untuk berhasil, pungkas Kartika. Aku hanya ingin mengatakan satu hal, kata Bima, si bungsu. Aku mencintai keluarga gila ini. Semua orang tertawa dan setuju. Itu memang keluarga gila, tapi itu adalah keluarga mereka. Hari Minggu berikutnya, selama kunjungan mingguan Siti dan Agus, sesuatu yang istimewa terjadi. Vina, putri Kartika, mengumumkan pertunangannya. Teman-teman, katanya saat makan siang, aku punya berita untuk kalian. Berita apa? Tanya Kartika. Aku akan menikah. Meja itu pecah dengan teriakan kegembiraan dan ucapan selamat. Dengan siapa? Tanya Dewi bersemangat. Dengan Edo, pria yang kalian temui tahun lalu. Dokter itu? Tanya Bambang. Ya, dia. Dan kapan pernikahannya? Tanya Siti. Dalam 6 bulan. Dan aku mau kalian semua ada di sana. Seluruh keluarga gila kita. Semua? Tanya Siti terkejut. Semua. Kalian adalah bagian dari keluargaku sekarang. Aku tidak membayangkan pernikahanku tanpa kehadiran kalian. Siti terlihat sangat terharu setelah semua yang ia lalui. Dianggap keluarga oleh putri tirinya adalah lebih dari yang pernah ia impikan. Vina, apakah kamu yakin itu tidak akan aneh? Tanyanya. Mengapa aneh? Kalian adalah kakek dan nenek pura-pura untuk anak-anak. Agus seperti paman bagi kita semua. Mengapa aneh? Kakek nenek pura-pura? Tanya Agus tertawa. Ya, kalian sudah pantas menjadi kakek nenek dan anak-anak kecil memperlakukan kalian seperti kakek nenek. Segera aku akan punya anak, dan mereka juga akan butuh kakek nenek. Ide dianggap kakek membuat Agus terlihat emosional. Ia tidak pernah punya cucu, karena anak-anak perempuannya belum menikah. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi kakek pura-pura bagi anak-anakmu, katanya. Dan saya juga? Tanya Siti dengan malu-malu. Tentu, nenek pura-pura, konfirmasi Vina. Sore itu, setelah Siti dan Agus pergi, keluarga itu terus berbicara tentang pernikahan Vina. Ayah, kata Dewi. Ayah lihat bagaimana Ibu Siti terharu ketika Vina memanggilnya nenek pura-pura. Ya, ayah lihat. Ayah pikir dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan diterima seperti itu oleh keluarga kita. Mungkin tidak. Ayah, boleh aku katakan sesuatu? Kata Rizky. Tentu. Aku pikir kita melakukan hal yang benar dengan memberinya beberapa kesempatan, meskipun dia mengecewakan kita beberapa kali. Mengapa? Karena lihat hasilnya. Sekarang kita punya keluarga besar. Ayah, Ibu Kartika, Ibu Siti, Paman Agus, Saudara Dika, dan Vina, dan juga kita semua. Itu banyak cinta dalam satu keluarga. Itu benar, setuju Kartika.
Ketika aku bertemu kalian, aku tidak pernah membayangkan bahwa keluarga kita akan menjadi sebesar dan seakrab ini. Ibu Kartika, kata Adi. Boleh aku ajukan pertanyaan? Tentu, sayang. Apakah ibu pernah cemburu pada Ibu Siti? Pertanyaan itu langsung dan mengejutkan Kartika. Awalnya, ya, jawabnya jujur. Bukan cemburu dalam arti persaingan, melainkan ketidakamanan tentang di mana tempatku dalam kehidupan kalian. Dan sekarang tidak. Karena aku mengerti bahwa cinta tidak berkurang ketika dibagi, cinta berlipat ganda. Kalian bisa mencintai Ibu Siti dan mencintai aku juga. Tanpa itu, mengurangi cinta kalian untuk salah satu dari kami. Dan Ibu Siti, tanya Bima. Apakah dia cemburu pada ibu? Dulu iya, jawab Bambang. Tapi sekarang ayah pikir dia mengerti bahwa kalian membutuhkannya, sama seperti kalian membutuhkan Kartika. Dia tidak bisa memberi kalian apa yang Kartika berikan, dan Kartika tidak bisa memberi kalian apa yang dia berikan. Apa yang Ibu Siti berikan kepada kami yang tidak diberikan Ibu Kartika? Tanya Adi penasaran. Hubungan biologis, jawab Dewi. Perasaan memiliki seseorang sejak lahir, sejarah dari mana kita berasal. Dan apa yang Ibu Kartika berikan kepada kami yang tidak diberikan Ibu Siti? Tanya Bima. Stabilitas, jawab Rizky. Kepastian bahwa dia akan selalu hadir ketika kita membutuhkannya. Pangkuan yang selalu tersedia. Jadi, kami butuh keduanya? Tanya Adi. Kami butuh keduanya. Semua setuju. 6 bulan kemudian, pernikahan Vina benar-benar menjadi acara keluarga yang tak terlupakan. Semua orang hadir, Bambang dan Kartika, Siti dan Agus, semua anak laki-laki dan perempuan dan bahkan beberapa teman dekat yang telah menjadi keluarga selama bertahun-tahun. Selama upacara, ketika tiba saatnya bagi anggota keluarga untuk berbicara, Vina bersikeras menyebut setiap orang. Aku ingin berterima kasih kepada Ibu Kartika yang membesarkan aku dengan begitu banyak cinta dan mengajariku untuk menjadi kuat. Kepada Bambang yang menjadi ayah kedua bagiku dan menunjukkan padaku apa itu pria sejati. Kepada Siti yang mengajariku bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali dan menjadi orang yang lebih baik. Kepada Agus yang menunjukkan padaku bahwa kebaikan dan kekuatan bisa berjalan beriringan. Dan kepada semua saudara tiriku yang mengajariku bahwa keluarga jauh lebih dari sekadar darah. Selama pesta, Bambang dan Siti menemukan diri mereka berbicara sendirian untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bambang, katanya, boleh aku katakan sesuatu? Tentu, terima kasih. Mengapa? Karena sudah memberiku begitu banyak kesempatan. Karena tidak menyerah padaku ketika aku menyerah pada diriku sendiri. Karena mengizinkanku untuk tetap menjadi bagian dari kehidupan anak-anak kita. Siti, kau ibu mereka, kau akan selalu begitu. Tapi kau bisa saja memutus kontakku dengan mereka setelah kambuh. Kau bisa saja mengatakan aku tidak pantas mendapat kesempatan lagi. Mungkin, tapi itu tidak akan adil bagi mereka. Maksudnya, anak-anak perlu mengerti sendiri siapa dirimu sebenarnya. Jika aku memutus kontakmu, mereka akan selalu bertanya-tanya bagaimana keadaanmu, apakah kau sudah berubah. Dengan cara ini mereka bisa melihat evolusimu dengan mata kepala sendiri. Dan sekarang, bagaimana kau melihatku? Bambang berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Sekarang aku melihat seseorang yang membuat kesalahan serius, tapi yang berjuang keras untuk menebus diri. Seseorang yang belajar menempatkan kesejahteraan anak-anak di atas keinginan diri sendiri. Seseorang yang pantas dihormati karena perjuangannya melawan kecanduan dan pengampunan. Apakah kau sudah memaafkanku? Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Siti. Dan persahabatan? Apakah suatu hari nanti kau pikir kita bisa menjadi teman? Bambang melihat sekeliling pesta, melihat semua orang yang ia cintai berkumpul dan bahagia. Aku pikir kita sudah berteman, Siti, mungkin tidak dengan cara tradisional, tapi kita adalah orang-orang yang saling menghormati, yang saling peduli, yang bekerja sama demi kebaikan anak-anak kita. Jika itu bukan persahabatan, aku tidak tahu apa itu. Siti tersenyum dengan air mata di mata. Terima kasih untuk itu juga. Sama-sama. Saat itu, Adi mendekati mereka. Ayah, Ibu Siti, ayo menari bersama kami. Kartika memanggil semua orang ke lantai dansa. Bambang dan Siti saling pandang dan tertawa. Ayo, kata Bambang. Ayo, setuju Siti. Dan begitulah kedua orang yang dulunya suami dan istri, yang melalui begitu banyak penderitaan dan perselisihan, yang berpisah dengan cara yang menyakitkan, berjalan berdampingan menuju lantai dansa, di mana mereka bergabung dengan keluarga gila dan luar biasa mereka. Di lantai dansa, semua orang menari bersama. Bambang dengan Kartika, Siti dengan Agus,
Anak-anak semua bercampur, beberapa teman dekat. Itu adalah perayaan bukan hanya pernikahan Vina, tetapi seluruh perjalanan yang telah membawa mereka ke sana. Ayah, teriak Rizky di atas musik. Ingat ketika ayah pulang dan menemukan kami dalam situasi yang mengerikan itu? Aku ingat, teriak Bambang kembali. Siapa sangka semuanya akan berakhir dengan baik. Ini berakhir lebih dari baik, teriak Kartika. Ini menjadi sesuatu yang indah. Keluarga gila, teriak Bima. Keluarga gila terbaik di dunia, lengkap Dewi. Dan itu benar, setelah begitu banyak penderitaan, begitu banyak perjuangan, begitu banyak rintangan, mereka telah membangun sesuatu yang indah, sebuah keluarga yang tidak mengikuti standar tradisional apapun, tetapi yang didasarkan pada cinta, rasa hormat, pengampunan, dan tekad untuk selalu berjuang demi satu sama lain. Bambang melihat sekeliling lantai dansa dan merasakan rasa syukur yang luar biasa. Ia telah kehilangan 8 tahun hidupnya tanpa alasan. Ia telah menemukan anak-anaknya dalam situasi putus asa. Ia telah menghadapi rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Tetapi ia telah bertahan, ia telah berjuang, ia telah memaafkan, dan ia telah mengizinkan orang lain untuk menebus diri juga. Hasilnya ada di depannya. 4 anak yang telah tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang, seorang istri yang mencintainya dan melengkapi keluarganya, seorang mantan istri yang telah menebus diri dan menemukan tempatnya dalam kehidupan keluarga dan anak tiri yang menerimanya sebagai ayah dan jaringan cinta dan dukungan yang meluas jauh melampaui ikatan darah. Itu tidak mudah. Itu adalah hal tersulit yang pernah ia hadapi dalam hidup, tetapi itu sepadan. Saat ia menari dengan keluarga gilanya, Bambang memikirkan kata-kata yang ia katakan kepada Adi beberapa bulan lalu. Kita berhasil mengubah penderitaan menjadi sesuatu yang positif. Dan itulah yang telah mereka lakukan. Mereka telah mengambil situasi yang mengerikan, dan dengan banyak cinta, kerja keras, dan ketekunan, mereka telah membangun sesuatu yang indah. Musik berganti menjadi balada yang lebih lambat dan pasangan terbentuk di lantai dansa. Bambang menari dengan Kartika, Siti menari dengan Agus, dan anak-anak menari di antara mereka sendiri. Kartika, kata Bambang saat mereka menari. Terima kasih. Mengapa? Karena sudah melengkapi keluarga kita, karena sudah memberi anak-anak apa yang mereka butuhkan, karena sudah membuatku bahagia lagi. Terima kasih kembali, jawabnya. Karena sudah mengizinkanku menjadi bagian dari keluarga yang luar biasa ini, karena sudah memberiku kesempatan untuk menjadi ibu hati bagi anak-anakmu, karena sudah menunjukkan padaku bahwa cinta bisa tumbuh, bahkan setelah begitu banyak penderitaan. Menurutmu kita bisa mempertahankan semua ini? Tanyanya. Keharmonisan ini. Persatuan ini. Aku pikir begitu, karena kita belajar bahwa keluarga adalah pilihan yang dibuat setiap hari, dan kita semua di sini memilih setiap hari untuk menjadi keluarga satu sama lain. Musik berakhir, dan semua orang berpelukan di tengah lantai dansa. Pelukan kolektif raksasa, yang mencakup semua orang penting dalam kehidupan keluarga gila itu. Grup, teriak Vina sang pengantin. Aku mau kalian tahu bahwa ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Bukan hanya karena aku menikah dengan pria yang aku cintai, tapi karena aku bisa berbagi momen ini dengan keluarga paling luar biasa di dunia. Keluarga gila! Teriak semua orang serempak sambil tertawa. Keluarga gila terbaik, tambah Rizky. Dan begitulah, di antara tawa, air mata kegembiraan, dan banyak cinta, keluarga yang tidak konvensional itu merayakan bukan hanya sebuah pernikahan, tetapi seluruh perjalanan yang telah membawa mereka ke sana. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan penderitaan, melalui keputusasaan, melewati saat-saat keraguan dan ketidakpercayaan, tetapi yang berakhir dengan cinta, pengampunan, penebusan, dan persatuan yang lebih kuat daripada ikatan darah apapun. Itu adalah bukti bahwa terkadang keluarga yang paling indah adalah yang kamu bangun dengan pilihan yang disengaja, pengampunan yang tulus, dan banyak cinta. Dan jika seseorang bertanya kepada anggota manapun dari keluarga gila itu, apakah mereka akan mengubah sesuatu dari yang mereka alami? Jawabannya akan seragam. Tidak. Karena justru perjalanan yang sulit dan menyakitkan itulah yang membawa mereka menemukan betapa mereka mampu mencintai, memaafkan, dan membangun kembali. Dan itu lebih berharga daripada kehidupan sempurna apapun yang mungkin pernah mereka bayangkan. Akhir cerita. Sekarang, ceritakan kepada kami bagaimana pendapat Anda tentang kisah tentang ketekunan dan pengampunan ini. Apakah menurut Anda mungkin untuk membangun kembali sebuah keluarga setelah begitu banyak penderitaan?
Dan apa pendapat Anda tentang kesempatan kedua? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Kami senang mengetahui apa yang Anda pikirkan. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika cerita ini menyentuh Anda dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah emosional lainnya seperti ini. Partisipasi Anda sangat penting bagi kami.